Hari ini kita menyelami serial baru yang epic, Solo Leveling. Jika kalian menikmati videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel notifikasi itu agar tetap update. Mari kita mulai ceritanya. Kemudian, berlanjut dengan Jinwoo tidur larut malam hanya untuk tersentak bangun oleh panggilan dari Gina. Mendengar suara groginya, Gina langsung tahu dia masih di tempat tidur dan bertanya apakah dia bahkan menyadari jam berapa sekarang. Melirik jam, Jinwoo menyadari sekarang sudah jam 2 siang. Jadi Gina dengan cepat mengingatkannya bahwa pertemuan guru orang tuanya adalah hari ini. Kemudian Jinwoo tiba di pertemuan dengan penampilan yang sangat bagus. Gina tertegun dengan betapa gagahnya dia muncul, mendorong Jinwoo untuk bertanya-tanya apakah ada yang salah. Tapi Gina meyakinkannya, bukan itu, hanya tak terduga. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia hanya harus berpakaian pantas karena muncul dengan pakaian olahraga tak akan cocok. Jin terhibur tentang betapa banyak orang bisa berubah. Dan saat mereka berjalan melewati aula sekolah, Jinwoo mengumpulkan perhatian dari gadis-gadis di sekitar, meninggalkan mereka yang berbisik-bisik karena penasaran. Gina memperhatikan hal ini, menggodanya tentang belum punya pacar, menawarkan diri untuk mengenalkannya pada seseorang. Tapi ia dengan marah menepis ide itu. Kemudian Jinwoo bertemu dengan guru Gina yang penuh pujian untuknya. Guru menggambarkan Gina sebagai murid teladan dan panutan, mencatat kinerjanya yang kuat dalam ujian pura-pura, yakin bahwa Gina bisa masuk ke perguruan tinggi kedokteran. Ia menasehati Jinwoo untuk tidak terlalu menekannya, dan Jinwoo setuju. Tapi sebelum rapat berakhir, guru meminta Jinwoo apa yang akan ia lakukan jika Gina terbangun dan ingin menjadi pemburu. Tanggapan Jinwoo langsung dan tegas bahwa ia tak akan mengizinkannya. Guru mengharapkan jawaban seperti itu dan menyebutkan ia memiliki bantuan untuk meminta. Cerita kemudian transisi ke Jinwoo bertemu Song Yi yang terkejut melihatnya. Jinwoo mengungkapkan dia adalah saudara Gina, dan Song Yi dengan cepat patungan bersama bahwa guru pasti mengirimnya untuk meyakinkannya berhenti menjadi pemburu. Dia dengan menantang menolak mengatakan dia tidak akan berhenti atau kembali ke sekolah. Jinwoo menunjukkan bahwa sebagai pemburu peringkat E, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan uang, dan sementara dia mungkin telah menghasilkan banyak uang sebagai bagian dari tim penyerangnya, itu pengecualian. Song Yi dengan frustrasi menyuruhnya pergi jika semua yang ia rencanakan adalah menceramahinya. Dan ia bahkan melemparkan kembali pangkatnya padanya. Mengingatkannya ia juga pangkat. Jinwoo kemudian dengan tenang menyatakan bahwa ia kemari bukan untuk berceramah atau meyakinkannya untuk berhenti. Malah ia memintanya untuk mengikutinya ke tempat lain. Jinchul menyapa Dongsu setibanya di Jepang, mengejutkan Dongsu dengan resepsi pribadi. Dongsu dengan sinis mencatat bahwa ketua asosiasi pemburu sendiri telah datang untuk menyambutnya. Tapi Jinchul tak membuang waktu dan langsung bertanya, berapa lama Dongsu berencana untuk tinggal. Dongsu meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena ia tak akan ada lama. Jinchul namun skeptis, mencatat bahwa Dongsu telah kembali ke negeri yang sangat ia khianati, seolah-olah hanya untuk bertemu dua individu tertentu. Dongsu menyeringai, yakin bahwa Jinchul mengetahui kebenaran kunjungannya bukan hanya untuk melihat mereka. Dan ia dengan menakutkan menyarankan, pengawasan tim harus menutup mata terhadap apapun yang terjadi pada keduanya. Di sebuah penjara bawah tanah, mengungkapkan niatnya untuk melenyapkan Jinwoo terlebih dahulu dan kemudian Leo. Dan ia dengan percaya diri berkomentar bahwa kemampuan Jinchul tak akan cukup untuk menghentikannya. Dan Jinchul hanya menanggapi bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Di tempat lain, kami melihat beberapa monster diturunkan dari helikopter yang diambil Guildmaster Choi dan yang lainnya dari dekat Pulau Jo. Dan Choi kemudian memberi hint kepada ketua asosiasi Hunter tentang situasi. Ia menjelaskan bahwa monster-monster itu telah berusaha menyeberangi laut untuk mencapai daratan, tapi tak bisa mempertahankan penerbangan dan jatuh ke dalam air. Choi kemudian memperingatkan bahwa jika dibiarkan, makhluk-makhluk ini mungkin suatu hari akan berhasil menyeberang. Tapi Pinil ia berjanji akan melakukan apapun untuk mencegah hal itu terjadi. Adegan itu kemudian memotong ke Jinwoo yang bertemu dengan Sang Kiten, terkejut dengan panggilan tak terduga. Komentar tentang betapa langkanya mendengar dari Jinwoo dan memperhatikan Song Yi bersamanya. Jinwoo kemudian meminta maaf atas permintaan tak berduga, tapi Sang Kiten meyakinkannya itu baik-baik saja. Meskipun dia penasaran dengan minat Jinwoo mengamati latihan mereka. Sang Kiten lalu menuju ke gerbang terdekat, menjelaskan bahwa itu adalah gerbang level C yang baru muncul baru-baru ini. Saat mereka berbicara, seorang pria tak sabar menyela menggerutu bahwa mereka harus memulai penggerbek karena ini bukan piknik. Jinwoo melirik penasaran dan Sang Kiten memperkenalkannya sebagai Kim Chil, dan seorang pemburu peringkat A dengan peran sebagai kapal tanker. Sang Kiten menambahkan bahwa Kim Chil adalah leader tim penyerangan. Dan jelas bahwa Kim Chil kesal dengan memiliki pemburu peringkat E ikut serta untuk menyaksikan penyerangannya. Ketidaksenangan Kim Chil yang keras menyarankan bahwa apa yang Kim Chil dan tim lakukan, Sang Kiten kemudian mencoba menghaluskan semuanya dengan menjelaskan komposisi tim kepada Jinwoo. Penggerebekan itu terdiri dari satu ranking A, seorang pemburu, 5 peringkat B sembut reversi, pemburu peringkat B, dan 2 ranking C menjadi total 10 orang, termasuk Jinwoo dan Song Yi. Jinwoo tidak senang dengan kelompok besar itu, karena tujuan utamanya adalah menunjukkan Song Yi, kenyataan pahit penggerebekan penjara bawah tanah. Tapi dengan begitu banyak peserta, itu mungkin mencairkan pengalaman. Asisten Sang Kiten kemudian menasehati Jinwoo untuk tetap di tepi lapangan dan membiarkan para pendatang baru memperoleh pengalaman praktis. Dan Jinwoo setuju. Tim kemudian memasuki gerbang, tapi Jinwoo segera merasakan sesuatu yang aneh.
Dan ia menyadari gerbang di belakangnya berkelakuan aneh, seperti mulai berkilauan merah. Ia kemudian menyadari apa yang terjadi dan mencoba melarikan diri. Berhasil memeras kepalanya keluar untuk memperingatkan Sang Kitan untuk menghubungi tim penyerangan. Tapi kemudian gerbang menariknya kembali ke dalam. Sang Kitan lalu dengan cepat menghubungi Parwo memberitahu gerbang merah, dan Parwo segera berangkat untuk membantu. Di dalam, Jinwoo dan tim menemukan diri mereka di lapangan salju tak berhingga. Terpeguna menemukan bahwa gerbang telah benar-benar menghilang. Jadi kepanikan muncul saat mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan melarikan diri. Kim Chul kemudian melangkah ke depan dan menjelaskan bahwa mereka terjebak di dalam gerbang merah. Song Yu dengan bingung bertanya, apa artinya itu? Jadi Jinwoo dengan tenang menjelaskan bahwa tidak seperti gerbang normal, gerbang merah adalah penjara bawah tanah di mana semua kontak dengan dunia luar hilang saat masuk. Dan untuk melarikan diri, mereka harus mengalahkan bos atau menunggu penjara bawah tanah runtuh. Dan ia menambahkan bahwa dunia luar tidak dapat mengganggu. Dan penjara bawah tanah akan dipenuhi binatang ajaib. Tiba-tiba panah Hanjuni menghujani kelompok. Satu pemburu terbunuh sekekita. Tapi Jinwoo dengan cepat menangkap panah kedua yang ditujukan pada Song Yi dan melindunginya dari bahaya. Gadis itu terpeguna oleh refleksnya, dan tim menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh peri es. Jinwoo kemudian mencatat bahwa jarak mereka telah menutupi kehadiran mereka, dan ia melihat mereka menargetkan anggota kelompok yang paling lemah, dan ia mengakui bahwa jika ini terjadi 2 bulan yang lalu, ia tak akan selamat. Para peri es kemudian mundur meninggalkan Song Yi yang kebingungan, sehingga Jinwoo menjelaskan bahwa peri es adalah predator kejam yang dikenal sebagai pembantai es di antara para pemburu yang ditakuti karena efisiensi brutal mereka. Kim Chul kemudian mengambil alih, mengumumkan bahwa tak ada bantuan yang akan datang di tempat ini dan bersikeras mereka mengikuti perintahnya jika ingin selamat. Ia kemudian mengklaim bahwa ia tak bisa mengelola seluruh grup, sehingga ia mengusulkan untuk membelah menjadi 2 tim. Dengan alasan ini akan meningkatkan peluang mereka. Ia memperingatkan bahwa tinggal di satu tempat beresiko mati kedinginan, dan bersikeras ia bisa melindungi orang-orang yang pergi bersamanya. Sebagian besar grup setuju untuk pergi dengan Kim Chul, tapi ia dengan cepat memilih keluar anggota yang lebih lemah, menolak untuk membawa mereka ikut serta, dan ia menjelaskan bahwa kehadiran mereka akan memperlambat tim. Ia kemudian menyatakan bahwa 1 hari di dungeon ini sama dengan 1 jam di luar, dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk mengalahkan bos atau menunggu dungeon runtuh. Dan dengan nada meremehkan yang dingin, ia melabeli mereka sebagai bobot mati sehingga ia akan meninggalkan mereka. Tapi ia berjanji akan kembali untuk mereka begitu bosnya dikalahkan. Seorang gadis di grup memutuskan untuk tetap bersama Jinwoo, dan Kim Chul berpikir itu langkah bodoh, tapi ia yakin bahwa Kim Chul tak menyadari panah tadi, dan diam-diam berbisik pada Jinwoo bahwa ia memperhatikan refleksnya yang tadi, yakin ia jauh lebih kuat daripada kelihatannya. Dan ia berpikir bahwa ia bahkan berpangkat Sa, atau bahkan lebih tinggi. Tapi Jinwoo tak mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Kim Chul kemudian menyatakan ia akan mengambil jalan utama dengan asumsi itu rute terbaik, sehingga Jinwoo menawarkan diri untuk memimpin timnya melewati hutan. Setelah beberapa waktu, kelompok Kim Chul memperhatikan bekas cakar di pepohonan, sehingga ia dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka telah memasuki wilayah beruang es, dan dengan sombong menyatakan bahwa tim peringkat E kemungkinan akan dibunuh segera setelah mereka merasakan beruang es di dekatnya. Dan kelompok itu dengan cepat menemukan diri mereka dikepung, salah satu makhluk besar menyerang, tapi Kim Chul menghalangi serangan itu dengan perisainya dan membelah beruang itu menjadi 2 dengan kapaknya. Dan tanpa ragu, ia bergerak melibatkan 2 beruang lainnya, menjaga kepercayaan dirinya. Sementara itu, kelompok Jinwoo dihentikan oleh gadis itu yang menunjukkan bekas cakar serupa. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka berada di wilayah beruang es dan menyarankan mereka berbalik kembali untuk menghindari pertemuan. Jinwoo tidak setuju, menyarankan sebaliknya bahwa mereka menekan lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa karena ini adalah wilayah beruang es, mereka hanya perlu khawatir tentang beruang yang lebih lemah dari elf yang menunggu di luar. Gadis itu memikirkannya dan menyadari Jinwoo benar, tidak ada binatang sihir lain yang akan memasuki daerah ini karena dominasi beruang. Saat mereka bergerak maju, udara semakin dingin sehingga Jinwoo menarik mantil dari inventarisnya, menggunakan sihir sup ruang, membagikannya kepada semua orang. Kelompok itu kagum pada kemampuannya mengenakan mantel hangat dengan rasa terima kasih, tapi Song Yi masih bingung bertanya pada Jinwoo siapa dia sebenarnya. Jinwoo menghindari pertanyaan itu dan mengingatkannya bahwa dia membawanya ke sini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk melindunginya. Tapi dia meminta agar dia dan yang lain tidak bertanya lebih lanjut. Saat itu, seekor beruang es besar muncul dari bayang-bayang sehingga Jinwoo melangkah maju dan mengubah gelarnya menjadi pembunuh serigala saat ia bersiap untuk pertarungan. Sementara itu, di luar gerbang, Parum mengamati cahaya merah yang tidak menyenangkan dan menyimpulkan bahwa gerbang ini adalah berita buruk dan dia ragu bahwa siapapun kecuali pemburu peringkat tinggi bisa bertahan.
Dia kemudian menaruh harapannya pada Kim Chul, percaya pangkatnya mungkin memberi tim penyerang kesempatan, tapi Sang memberitahu bahwa selain tim penyerang resmi, yang lain juga memasuki gerbang termasuk Jinwoo. Paruh kemudian dengan penasaran menanyakan pangkat Jinwoo, dan Sang balaskan bahwa Jinwoo resmi E-Rank, meskipun dia mencurigai dia mungkin telah bangkit kembali meskipun Jinwoo belum pernah memastikannya. Bitik tak optimis dengan peluang Jinwoo, tapi kemudian Dongsu tiba bersama Jinchul. Bitik terlihat tidak senang melihat Dongsu, mempertanyakan mengapa dia ada di sini padahal dia seharusnya berada di Amerika. Dongsu mengabaikan pertanyaan dan malah menantang Paruh, mempertanyakan mengapa seorang pemburu peringkat E diizinkan masuk ke gerbang, padahal dia bahkan bukan bagian dari guild mereka. Dongsu mencemooh gerbang merah, meratapi bahwa Jinwoo kemungkinan akan mati di dalam sebelum dia mendapatkan kesempatan. Jinchul mengamati kekesalan Dongsu, merenungkan bahwa Jinwoo beruntung berada di dalam, menghindarkannya dari konfrontasi dengan Dongsu. Bagaimanapun, Jinchul meragukan peluang Jinwoo untuk berhasil keluar hidup-hidup. Di dalam gerbang, Jinwoo menghabisi beruang es terakhir, mendapatkan kenaikan level lagi, timnya dan gadis itu dibuat terpana dan bertanya-tanya siapa dia, tapi dia tetap bungkam. Kemudian kelompok itu berkumpul untuk makan daging beruang panggang, dan mereka heran bahwa Jinwoo berhasil mengalahkan begitu banyak beruang sendirian. Gadis itu memperingatkan bahwa mereka tidak mampu untuk bersantai dulu, karena sarang monster pasti ada di dekatnya. Song Yi di sisi lain dibuat bingung oleh perilaku Jinwoo, mempertanyakan mengapa Jinwoo keluar untuk berolahraga setelah makan malam padahal ia baru saja bertempur seintens itu, sehingga ia berkomentar tentang betapa anehnya ia, dan yang lain setuju. Di tempat lain, kita melihat Jinwoo berdiri di ustar sarang beruang es, siap menguji pasukan bayangannya. Ia memanggil mereka menonton saat mereka menyerang ke depan, bayangan-bayangan dengan mudah menebas beruang-beruan itu, tapi beberapa makhluk itu melawan dengan sengit, berhasil mengoyak pasukannya. Bagaimanapun, bayangan-bayangan itu beregenerasi dengan cepat mengenakan mana Jinwoo dan kembali ke pertarungan. Kemudian kita melihat bahwa penyihir di pasukannya memberikan dukungan yang sangat baik, dan Jinwoo terkesan berpikir mereka telah tampil lebih baik daripada yang diharapkan. Tapi ia mencatat bahwa mempertahankan mereka menggunakan banyak mana. Begitu bos besar-besaran beruang es muncul, dan dengan satu serangan dahsyatnya, itu memusnahkan seluruh pasukan bayangan Jinwoo, mengalirkan sejumlah besar mananya dalam prosesnya. Dibiarkan tak mampu meregenerasi prajuritnya, Jinwoo memanggil Igris, sang kesatria bayangan, melangkah maju dengan percaya diri sehingga beruang itu menyerangnya, tapi Igris menghindar dengan mudah, memberikan tebasan tepat dan di saat-saat beruang itu dibuat bertekuk lutut, ia mencoba serangan putus asa terakhir, tapi Igris menyelesaikannya dengan penggalan cepat. Jinwoo mengalati, terkesan dengan kekuatan Igras yang berefleksi pada duel mereka sebelumnya. Ia mengakui bahwa ia akan kalah jika Igras menggunakan pedangnya, bahkan saat ini, di levelnya saat ini, Jinwoo percaya Igras masih mungkin lebih kuat. Dan kemudian ia memuji Igras karena telah menangani pertarungan dengan begitu baik. Sementara itu, rombongan Kim Chul menghadapi para elf, dan kita melihat bahwa semua rekan satu timnya telah terbunuh, meninggalkannya sendirian berjuang memproses apa yang baru saja terjadi. Ia dengan pahit merenungkan betapa dekatnya ia menjadi anggota elit macan Hades Guild, hanya untuk berakhir di situasi mengerikan ini. Melihat elf dan sisa orang selamat itu membuatnya takut, dan ia sadar bahwa ia tak punya kesempatan menang, sehingga ia berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Lalu kita melihat Jinwoo berdiri sebagai pemenang atas Dead Bear, menampilkan kekuatan yang besar-besaran sebagai seorang ahli nujum. Dengan perintah sederhana untuk bangkit, beruang bayangan muncul dari mayat-mayat dengan mulus berkabuh dengan pasukan bayangan Jinwoo. Di luar portal, yang menjelaskan bahwa pasukan penyerang telah terjebak di dalam selama 3 jam, yang berarti sekitar 3 hari dalam waktu portal yang terdistorsi. Gerbang merah terkenal berbahaya, jadi Dongsu menyimpulkan bahwa Jinwoo pasti sudah mati dan mulai bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, Jinwoo menghentikan kepergiannya, menuntut untuk tahu mengapa Jinwoo bergaul dengan guild macan habis sejak awal. Yang dengan santai menjelaskan bahwa Jinwoo hanyalah kenalan yang ingin mengamati misi peringkat C, maka saat yang merasa lega bahwa jawaban ini seharusnya cukup, Dongsu mengejutkan semua orang dengan tiba-tiba mencekik Yang. Dongsu tidak tertipu, ia tahu Yang memiliki bakat mengidentifikasi pemburu baru yang menjanjikan. Pada saat itu pula, Bitik melangkah maju, bertransformasi sambil menyuruh Dongsu berhenti. Ini hanya membuat Dongsu menjadi semakin amarah, karena menganggap Bitik hanya sekedar mantan pemburu peringkat besar. Dua pemburu peringkat es kemudian melepaskan sebagian kekuatan mereka, mengirimkan gelombang teror melalui orang-orang di dekatnya. Yang bertumbuh kembali semakin khawatir, takut pertarungan peringkat es akan meluluhlantakan seluruh area. Namun terlepas dari ini, tegangan meningkat dan kedua pemburu berbenturan. Di dalam portal, Kim Chul merasa lega setelah meloloskan diri dari para elf. Tapi kelegaannya berubah menjadi horor ketika ia tersandung pada mayat-mayat Dead Bear yang hancur. Pemandangan itu membuatnya takut dan ia mulai bertanya-tanya bagaimana ranking yang ditinggalkannya mungkin bisa bertanggung jawab atas kehancuran seperti itu. Kehancuran belaka membuatnya gemetar sehingga ia curiga bahwa lapisan es mungkin adalah pelaku sebenarnya. Dengan cepat mundur ke dalam hutan. Di luar gerbang, Dongsu terkesan ketika Jinwoo turun tangan, berhasil menghentikan pertarungan peringkat yang meningkat, sehingga Jinwoo dengan rendah hati mengakui bahwa satu-satunya alasan lengannya tetap utuh adalah bahwa
bahwa kedua pemburu peringkat menahan diri pada saat-saat terakhir. Jinwoo kemudian meyakinkan Dongsu bahwa Jinmu hanyalah seorang pemburu peringkat E, menekankan bahwa ia mengevaluasi kembali Jinwoo 2 bulan yang lalu dan tidak menemukan alasan untuk percaya sebaliknya. Jinwoo menjelaskan bahwa penyelidikan tim pengawas atas kematian kakaknya mengungkapkan bahwa itu disebabkan oleh binatang ajaib. Dongsu menolak ini sebagai penutup publik yang nyaman, yakin bahwa jika Jinwoo bukan pelakunya, maka pembunuhnya pasti Leohan kaya raya. Hingjo lalu mempertanyakan kenapa Dongsu mengincar Jinwoo. Tapi jawaban Dongsu dingin dan belak-belakan. Itu alasan untuk membunuh. Tapi sebelum pembicaraan bisa berlanjut, Dongsu dipanggil pergi sambil bergumam bahwa Jinwoo beruntung. Hingjo melihat kepergiannya dan merenungkan bagaimana tak seorang pun benar-benar menggenggam kedalaman kekuatan Jinwoo. Caranya memang yakin pada kekuatan Jinwoo. Hingjo percaya ia akan selamat dari gerbang merah. Di dalam gerbang, kelompok Jinwoo duduk mengelilingi api, berusaha tetap hangat, tapi momen damai mereka hancur ketika Kim Chol menyerbu masuk. Geram, melihat orang-orang lemah ini hidup dan berkembang. Dengan mengenakan perlengkapan cuaca dan dikelilingi selimut dan makanan, mereka jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kelompoknya sendiri. Sehingga Kim Chol menjadi marah dan menuduh mereka menimbun persediaan. Mengklaim timnya mati karena mereka kekurangan peralatan yang layak. Dibutakan oleh kemarahan, ia menuntut untuk tahu siapa yang menyembunyikan semua perlengkapan. Kim Chol kemudian mengeluarkan ultimatum, menghitung mundur dari 3 dan mengancam akan melenyapkan mereka semua jika pelakunya tak mengaku. Dan ketika tak seorang pun angkat bicara, ia berteriak nama Jinwoo, menganggapnya bertanggung jawab dan bersiap menyerang. Bagaimanapun, sebelum Kim Chol bisa bertindak, Jinwoo tiba-tiba muncul dan benar-benar mengalahkannya. Kelompok itu tercengang dengan kembalinya pemimpin mereka yang tak terduga, dan Jinwoo menegur Kim Chol karena menyalahkan orang lain atas kegagalan partinya. Jinwoo juga merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan di dekatnya, dan menuduh Kim Chol telah menyeret masalah yang lebih besar lagi ke tengah-tengah mereka. Mengalihkan perhatiannya pada sekitar, Jinwoo memanggil-manggil kehadiran tersembunyi, menyatakan bahwa aura mereka terlalu kuat untuk luput dari perhatian, dan ia memerintahkan mereka untuk menjatuhkan siluman mereka. Pemimpin mereka berkomentar dengan jijik bahwa salah satu sampah manusia itu secara tak terduga kuat. Jinwoo membalas tajam, mengejutkan semua orang saat ia berbicara dengan fasih dalam bahasa binatang ajaib. Bahkan Jinwoo terkejut dengan kemampuan ini, dengan cepat menyempulkan bahwa sistem curangnya harus bertanggung jawab. Pemimpin elf kemudian mulai menjelaskan kehadiran mereka, mengungkapkan bahwa salah satu anak buahnya merasakan kekuatan Jinwoo yang sangat besar, jadi elf itu ingin menantang Jinwoo untuk berkelahi. Namun sebelum pemimpin selesai berbicara, Jinwoo dengan sigap memenggal kepala penantang. Sang pemimpin merasa geli dengan tampilan kebrutalan ini. Tapi Jinwoo tidak tertarik untuk menghiburnya dan segera melancarkan serangan. Sang pemimpin membela diri dengan terampil, dan Jinwoo dengan cepat menyadari bahwa lawan ini tidak akan turun dengan mudah. Sang pemimpin masih geli berkomentar bahwa Jinwoo bukan manusia dan mempertanyakan mengapa ia berpura-pura menjadi Jinwoo. Jinwoo bingung dengan komentar itu. Tapi tawa sang pemimpin memperjelas bahwa ia mengetahui sesuatu. Ia menjelaskan bahwa elf didorong oleh suara dalam pikiran mereka, memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Tapi anehnya mereka tidak mendengarnya jika menyangkut Jinwoo. Wahyu ini membuat Jinwoo curiga, bertanya-tanya apakah keheningan elf terhadapnya terhubung dengan sistemnya. Arahan pemimpinnya berspekulasi bahwa Jinwoo mungkin tidak sepenuhnya manusia, dan mendorongnya untuk dengan bijaksana menyerahkan manusia-manusia lain. Tapi Jinwoo menuntut untuk tahu mengapa para elf mengincar manusia sama sekali ketika pemimpinnya mulai menjawab. Sesuatu yang aneh terjadi, tubuhnya bermasalah. Bagaimanapun, Jinwoo menolak menurutinya dan pemimpinnya memperingatkan bahwa Defiance akan menjadikan Jinwoo musuh mereka dan mengingatkannya bahwa jumlah mereka jauh melebihi jumlah dirinya. Tapi Jinwoo tidak terpengaruh dan dengan itu Jinwoo memanggil pasukan bayangannya, meninggalkan yang lain untuk melihat dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana hal semacam itu bahkan mungkin terjadi. Pemimpin elf kemudian memecat pasukan Jinwoo sebagai buang-buang waktu, tapi Jinwoo mengabaikan kata-katanya dan menekan untuk bertarung. Sang pemimpin menurutinya dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran brutal. Para manusia dengan Jinwoo berusaha melarikan diri, tapi pemanah elf mengincar mereka. Jinwoo menunjukkan keahliannya yang luar biasa, melenyapkan para pemanah dengan mudah. Tapi terlepas dari kehebatannya, para elf lebih kuat dari yang ia perkirakan dan sedang memberikan kerusakan yang signifikan. Sementara pasukan bayangan Jinwoo teknis ababi, meregenerasi pasukannya membutuhkan kekuatan sihir. Meskipun Jinwoo memiliki cadangan yang cukup besar, itu tidak terbatas, dan ia menyadari itu pada akhirnya bisa habis. Dan bahkan lebih buruk, ia menyimpulkan bahwa pemimpin elf tidak dapat disangka lebih kuat darinya. Pemimpin melibatkan Jinwoo secara langsung, dan Jinwoo dengan cepat mengevaluasi situasi, menyadari bahwa bahkan dengan Aegis bertarung di sampingnya, Barca tetap lawan yang luar biasa. Kemungkinan melawan dia dan prajurit langganannya tak akan cukup, sehingga Jinwoo menyimpulkan ia membutuhkan tenaga yang lebih kuat untuk menandingi kekuatan pemimpin. Pemimpin kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Barca, dan Jinwoo membalas isyarat itu. Kedua prajurit itu saling menyerang dengan keganasan, dan Barca segera menampilkan dominasinya.
Bagaimanapun ia sejenak tertegun ketika Jingu menteleportkan pedangnya ke tangan yang berlawanan, tengah serangan. Pertukaran mereka berlanjut dengan risiko sempit di kedua sisi, tapi Jinwu akhirnya terdorong mundur. Barca mengungkapkan kegembiraan atas tantangan itu, menyatakan ia sudah bertahun-tahun tak menikmati pertarungan seperti ini. Jinwu menyeringai kembali, melepaskan meteor yang menjatuh ke Barca, membuatnya lengah. Sementara itu Kim Chul siuman, mendidih dengan amarah yang mendidih. Penuh kebencian ia kembali memaki Jinwu dan menggenggam erat pedangnya, bertekad untuk menjatuhkannya. Lalu saat Barca melawan prajurit sakti Jinwu, Kim Chul menggunakan kekacauan itu untuk melakukan gerakannya. Bagaimanapun Jinwu setelah mengantisipasi, memerintahkan Igris untuk membuat tabir semak pekat. Menggunakan penutup Igris dengan sigap mengakhiri hidup Kim Chul. Terlambat menyadari bahwa Jinwu telah merencanakan ini selama ini. Kim Chul menyerah pada pikiran terakhirnya yang dipenuhi penyesalan. Dengan kekalahan Kim Chul, Jinwu memerintahkannya untuk bangkit, dan cahaya bersinar meletus dari tubuhnya saat ia terlahir kembali sebagai prajurit bayangan. Barca masih menyerang Jinwu, mengejek gagasan bahwa bersembunyi akan menyelamatkannya. Tapi kepercayaannya terguncang ketika sebuah menjulang tinggi prajurit bayangan baru muncul, menghadapinya memaksa Barca mundur sesaat. Jinwu Ban menamai anggota terbarunya Besi, dan Kim Chul yang dibangkitkan mengeluarkan jeritan memekakan telinga. Barca menilai Besi dengan cepat mencatat setelah beberapa detik pertarungan bahwa prajurit itu kurang kelincahan tapi memiliki daya tahan yang sangat besar. Di dekatnya, Songi menantang dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah semua pertarungan pemburu seintens ini. Teman-temannya meyakinkan bahwa pertarungan ini jauh melampaui apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu saat Besi bertahan, Barca menyatakan pertarungan kurang tantangan dan menuntut agar Jinwu dan Agris ikut bertarung. Jinwu menerima tantangan Barca dengan seringai, dan pertarungan intens 3 orang itu dimulai. Kekuatan Barca yang luar biasa terpampang penuh saat ia menangkis Jinwu, Agrius, dan Besi secara bersamaan. Bagaimanapun kekesalannya bertambah sebagaimana jeritan gigi Iron menggema secara pertarungan. Sehingga Barca menentukan Besi harus ditangani terlebih dahulu. Tapi Besi terbukti menjadi tank tangguh yang menahan setiap pukulan. Keyakinan Barca tumbuh saat ia menghindari serangan Agrius, tapi ia lengah saat Jinwu menusuk. Jinwu sangat terkesan karena Barca menghindari luka fatal, bahkan di tengah kekacauan. Barca kemudian meremang karena diremehkan. Tapi Jinwu memujinya karena bertahan selama ini. Lalu saat pertarungan menggebu-gebu, Jinwu mengambil waktu sejenak untuk mengalihkan perhatiannya pada anggota klannya yang lain. Barca tiba-tiba teringat pasukannya. Berbalik untuk melihat pemandangan yang mengerikan, pasukan bayangan Jinwu telah memusnahkan seluruh klannya. Tapi meski pemandangannya suram, Barca tetap percaya diri, yakin bahwa mengalahkan Jinwu akan membalikan keadaan. Saat Jinwu melemparkan pedangnya, Barca mengejek, menyebutnya bodoh karena membuang pedangnya. Bagaimanapun ia meremehkan Jinwu yang mengingat pedang itu dengan akurasi yang tepat. Barca hanya dengan susah payah memblokirnya, tapi senjatanya hancur dalam prosesnya. Jinwu kemudian memanfaatkan momen, memerintahkan Iron untuk menahan Barca. Barca yang tak bergutik menjadi sasaran serangan api yang besar-besaran yang dilepaskan oleh prajurit sihir Jinwu. Barca belum selesai. Ia memotong besi dan membusur untuk memusnahkan manusia. Tapi Jinwu membalas membungkamnya untuk selama-lamanya. Jinwu menyatakan pertarungan berakhir. Tapi Barker menantang sampai berakhir. Bersikeras itu belum selesai sampai ia sendiri mengatakannya. Saat Iron beregenerasi dan menghancurkannya sepenuhnya. Jadi Jinwu menegaskan bahwa pertarungan memang berakhir. Saat Barca terbaring tak bernyawa di tanah. Tanah kemudian mulai bergetar. Tapi itu sebenarnya hanya besi yang memastikan kemenangan mereka mutlak. Jinwu menegur Iron, mengingatkannya untuk menahan diri dan diam-diam berharap perilaku ini tidak akan menjadi masalah yang berulang. Heran saat Jinwu dengan tenang memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Mereka semua merasa lega untuk pergi, tapi sebelum itu, Jinwu melihat untuk terakhir kalinya tubuh tak bernyawa Barker di luar portal. Sain memberitahu kembali saatnya untuk kembali ke rumah. Sebagai seminggu telah berlalu di dalam dan peluang untuk bertahan hidup tambah tipis. Lalu kedua pria itu tercengang saat portal mulai terbuka dan kembali dengan percaya diri, menganggap itu Kim Chul yang muncul. Tertentu anggota guildnya berhasil. Namun keduanya terkejut ketika sosok yang melangkah keluar bukanlah Kim Chul, tapi Jinwu, hidup dan tanpa cedera. Keyakinan Sang Yoyun terbukti benar, dan Jinwu berdiri sebagai victor yang tak terbantahkan. Gerbang kemudian menutup, dan Bak dibiarkan bertanya-tanya tentang nasib Kim Chul. Dan ketika dia mengetahui bahwa hanya pemburu berperingkat rendah yang selamat, dia ngeri dan sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Bak kemudian mendekati Jinwu untuk mendapatkan jawaban. Tapi Jinwu tampak kelelahan, menyuruhnya untuk mengarahkan pertanyaannya kepada seseorang di guildnya. Bak terkejut, menafsirkan ini sebagai defiance, dan dia terpana oleh keberanian itu. Karena Jinwu tidak bertanya, dia memesan. Ketegangan meningkat saat Blake tumbuh lebih serius menekankan bahwa 6 anggota guildnya hilang menjadikannya tugasnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jinwu tidak terpengaruh oleh intimidasi dengan tenang menunjukkan bahwa dialah yang menyelamatkan 2 anggota yang masih hidup.
yang berarti Barge harus menunjukkan rasa terima kasihnya sebagai gantinya. Barge membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, menyadari Jinwoo benar dan meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Kemudian, dengan situasi menyebar, Jinwoo mengantar Song Yi pulang setelah Jinwoo berangkat. Barge gantian ke taman bertanya tentang Jinwoo. Park menjelaskan bahwa mood Jinwoo hanya berubah setelah mengalahkan bosnya Sang. Menyarankan bahwa itu pasti karena kelelahan, mencatat bahwa Jinwoo biasanya orang yang baik, maka tentu saja Bark tertarik dan menginstruksikan Sang untuk lakukan apapun untuk merekrut Jinwoo ke serikat mereka. Kemudian Jinwoo mengantar Song Ji ke rumahnya, dia berterima kasih padanya untuk semuanya dan mengatakan dia berharap untuk bertemu dengannya lagi. Kemudian saat dia meninggalkan Jinwoo mencerminkan cobaan itu, secara mengejutkan kurang dari sehari telah berlalu sejak mereka terjebak di gerbang. Jadi dia merasa kecewa karena hanya mendapatkan satu belati untuk semua masalahnya, dan dia menyimpulkan bahwa Bark pasti memiliki level yang terlalu tinggi untuk menghasilkan hadiah yang lebih baik. Melihat ke belakang, Jim ingat coba membesarkan Bart sebagai prajurit abadi, meski diberi 3 upaya, dia gagal mengekstraknya. Jimbo akan mengambil penghiburan dalam mendapatkan besi dari situasi, tapi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa itu menandai ketiga kalinya dia harus mengambil nyawa manusia. Keesokan harinya, Jinwoo bertemu Leo, tapi dia kaget dengan pakaian Leo yang mencolok dan berlebihan. Saat mereka mempersiapkan misi mereka, Jinwoo memberitahu Leo bahwa mereka harus menjemput seseorang terlebih dahulu. Bahwa seseorang ternyata adalah Song Yi, sangat mengejutkan Leo melihat betapa informalnya Jinwoo dan Song Yi satu sama lain. Leo menjadi curiga saat itu, ketika Jinwoo dengan santai bertanya pada Song Yi apakah dia berhasil tidur. Leo salah mengartikan interaksi, khawatir tentang niat Jinwoo. Leo mengingatkannya bahwa Song Yi masih di bawah umur. Jinwoo menepisnya dengan jelas tidak menyadari kesalahpahaman Leo, yang hanya memicu khawatir Leo. Beberapa saat kemudian, Leo melihat dengan kagum saat tentara Jinwoo secara brutal memusnahkan sekelompok binatang buas yang kuat. Leo tidak tahu dari mana mereka berasal, dan Jinwoo ingat bahwa Leo belum melihat mereka, jadi Jinwoo mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari salah satu keterampilan paling buruknya. Tapi Leo tidak memiliki petunjuk bahwa tingkat kekuatan mengerikan ini bahkan mungkin dengan pertempuran berakhir. Jinwoo memerintahkan pasukannya untuk mulai menambang area untuk kristal. Leo merasa sedih dengan ketidakmampuannya untuk menyamai efisiensi mereka, memohon dengan Jinwoo untuk setidaknya membiarkan dia mengumpulkan permata ajaib. Jinwoo tidak mencintai diri sendiri dan salah satu prajuritnya menawarkan untuk berbagi pekerjaan di tempat lain. Kita melihat seorang pria berdiri di tengah reruntuhan kapal yang hancur dan seorang prajurit yang tak ketakutan memohon untuk hidupnya. Tapi lelaki itu dengan tenang menyuruhnya santai, tapi masalahnya mereka tak bicara bahasa yang sama, sehingga setelah beralih ke bahasa Inggris yang patah-patah, lelaki itu menjelaskan bahwa ia manusia dan yang ia inginkan hanyalah pulang. Kembali bersama Jinwoo, ia merayakannya bersama Leo setelah menyelesaikan 19 penggerebakan yang menjadi bagian dari perjanjian mereka. Dan dengan penggerebakan yang dilakukan, langkah Leo selanjutnya adalah lurus ujian tertulis di perkumpulan untuk mendapatkan lisensi Guild Master-nya. Dan setelah ia memiliki lisensi, ia akhirnya bisa bernegosiasi dengan ayahnya. Tapi mengenai Jinwoo, ia mengumumkan bahwa ia berencana bepergian sebentar, sehingga Leo berpikir bahwa Jinwoo pasti berusaha menjauhinya, tapi Jinwoo menyangkalnya dengan mengatakan ia hanya mabuk. Leo namun sudah terbiasa didorong pergi terutama oleh kakak laki-lakinya yang 10 tahun lebih tua dan selalu bersikap dingin terhadapnya, sehingga mereka tak pernah melakukan apapun secara persaudaraan bersama. Tapi sebaliknya, Jinwoo telah banyak membantu Leo sehingga Leo dengan sayu mengakui ia berharap Jinwoo adalah kakaknya malah. Terharu oleh rasa sakit Leo, Jim mengisi ulang 2 cangkir dan mengatakan bahwa mulai hari ini ia akan menganggapnya adik kecilnya. Dan omong kosong yang keren itu membuat Leo tercengang, tapi sangat tersentuh. Sementara itu, pria misterius dari kapal karam telah dikekang, dan penyidik mendiskusikan asal-usulnya. Ia mengaku sebagai pemburu asing yang terjebak di dalam gerbang 10 tahun lalu, dan baru belakangan ini menemukan pintu keluar yang LED ke sebuah gerbang di Amerika. Para penyidik skeptis khawatir bahwa ia mungkin binatang sihir humanoid. Untuk memverifikasi identitasnya, mereka memanggil pemburu peringkat UAN untuk ditanyai, dan bahwa Dana Hunter adalah Dongsu, dan mereka menunggunya untuk melakukan pertanyaan karena satu-satunya informasi yang mereka tahu adalah bahwa nama pria itu adalah Il Hwansang. Nanti Jibo memberitahu adiknya Jina bahwa ia akan bepergian selama seminggu. Ia mencatat betapa sibuknya ia akhir-akhir ini dan dengan menggoda bertanya siapa yang akan pergi dengan. Jengkel dengan pertanyaan itu, Jibo dengan ketus menjawab bahwa ia akan pergi dengan seorang teman dan meninggalkannya di situ. Segera setelahnya ia berdiri di pintu masuk kastil iblis, merenungkan betapa ia telah besar sejak ia hampir tidak selamat dari pertarungannya melawan Cerberus di level 20. Tapi sekarang dengan levelnya 3 kali lebih tinggi, Jinwoo yakin cantangan ini akan berjalan berbeda. Jinwoo kemudian menggunakan kunci dari sistemnya untuk membuka kunci gerbang dan memasuki kastil. Meninjau tujuan pencarian, ia melihat bahwa misinya melibatkan pengumpulan jiwa iblis. Bagaimanapun, Jinwoo terkejut mengetahui bahwa sistem membutuhkannya untuk mengumpulkan 10.000 jiwa yang jumlahnya hampir tidak dia percaya ada di penjara bawah tanah. Tapi meskipun tugas yang luar biasa, Jinwoo tetap fokus pada tujuannya sebenarnya, memperoleh bahan-bahan untuk ramuan kehidupan untuk menyelamatkan ibunya. Jadi tidak peduli berapa banyak iblis yang menghalangi jalannya, Jinwoo memutuskan untuk menyelesaikan pencarian sialan ini. Di tempat lain, Leo berbicara dengan ayahnya Han tentang mengambil alih guild.
Leo sangat menyadari bahwa kakak laki-lakinya juga berlomba untuk menguasai, tapi tidak setuju dengan pendekatan kakaknya. Ia berargumen bahwa mendatangkan orang luar untuk menjalankan guild terlalu berisiko untuk masa depan perusahaan. Han namun mengalihkan fokus pada Jinwoo, mengkritik Leo karena bergaul dengannya. Han menceritakan bagaimana Jinwoo hadir pada 3 insiden yang sangat kontroversial, penjara bawah tanah Dugal, penggerebekan di tempat tim Hong dimusnahkan, dan insiden pemburu tim pengawas yang melibatkan narapidana yang terbunuh. Tapi terlepas dari bahaya, Jinwoo secara mukjizat selamat dari ketiganya. Han juga mencatat bahwa Jinwoo berperan penting dalam membantu Leo membersihkan 19 penggerebekan untuk mendapatkan lisensi guild masternya, dan juga memainkan peran penting dalam insiden Gerbang Merah, membawa korban selamat ke tempat yang aman. Jadi Han menuduh Leo menggunakan taktik curang dengan bergantung pada Jinwoo untuk mendapatkan keuntungan. Sementara Leo mengakui metodenya tidak ideal, dia berinisiasi atau apa yang terbaik untuk guild. Tapi untuk kejutan Leo, Han tidak tiba setuju untuk membiarkan ia mengejar kepemimpinan, tapi dengan satu syarat. Han ingin Jinwoo direkrut ke guild mereka, dan mengungkapkan bahwa guild Macan Harimau telah berusaha mengintai Jinwoo sejak insiden Gerbang Merah, mengakui potensinya yang sangat besar. Jadi jika Leo benar-benar ingin memimpin, Han menantangnya untuk mengemaskan kesetiaan Jinwoo terlebih dahulu. Dan Leo menerima tantangan itu dan berjanji akan mewujudkannya. Kembali ke Kastil Iblis, Jinwoo menyadari bahwa meskipun mengalahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mampu mengekstrak bayangan mereka untuk menambah pasukannya, dan ia tidak tahu mengapa ia telah menjatuhkan sejumlah besar dari mereka. Namun rasanya semua usaha itu mungkin sia-sia. Saat itu ia menerima izin masuk untuk lantai berikutnya, dan cahaya berpendar menandai jalan ke depan. Jinwoo kagum pada ruang bawah tanah ukuran yang sangat besar. Karena itu pada dasarnya seluruh kota terkandung dalam satu bangunan. Namun semua berjalan dengan cepat menjadi melelahkan. Tapi untungnya Jinwoo memanggil pemimpin beruang untuk membawanya. Binatang itu menyerang ke depan dengan mudah, memotong lautan iblis yang menghalangi jalan mereka. Terkesan oleh kekuatannya belaka, Jinwoo memutuskan untuk menamai tangki beruang. Di tempat lain, sekelompok gadis kagum pada Chuha saat mereka mengaguminya. Chuha namun mengingat percakapannya dengan Tuan Choi. Dia memutuskan untuk merahasiakan laporan tentang semut terbang. Tapi Chuha merasa mereka harus go public. Tuan Choi menjelaskan bahwa merilis informasi itu hanya akan menimbulkan kepanikannya meluas. Dan sebaliknya mereka harus fokus memperkuat guild mereka karena mereka sudah menjadi guild domestik terbesar. Dan kekuatan lebih adalah kunci ekspansi. Kembali ke dungeon, Jinwoo telah membersihkan lebih banyak lagi iblis. Ketika dia pertama kali menerima kunci, dia takut ini mungkin dungeon Minautan. Tapi sejauh ini, iblis yang dia hadapi berada di sekitar peringkat B yang tinggi. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka bertambah kuat dengan setiap lantai. Jinwoo telah membuat kemajuan yang mantap. Berdasarkan pengalamannya dengan struktur lain, Jinwoo menebak bahwa kastil ini kemungkinan memiliki 100 lantai seperti menara cobaan, sehingga dia bertanya-tanya seberapa kuat ia akan berada pada saat ia mencapai puncak. Lalu saat ia mencapai 4.000 jiwa yang terkumpul, dia mengingatkan diri untuk melacak bekalnya dengan teliti, menjadikan ini berpacu dengan waktu. Akhirnya, Jinwoo mengumpulkan 10.000 jiwa, menyelesaikan persyaratan utama quest, namun perjalanannya belum berakhir. Saat dia maju, dia bertemu dengan sekelompok monster yang kuat, dan nama pemimpin muncul dalam teks merah yang menunjukkan bahaya ekstrim. Nama monster itu adalah Vulkan, pemimpin kelas bos lantai bawah. Di tempat lain, kita melihat bahwa menyinyakan pencarian Jinwoo hanya untuk belajar dari Jina bahwa kakaknya sedang dalam perjalanan. Tapi Burn Sangi tidak yakin. Tidak ada catatan dia melakukan penggerebegan atau meninggalkan negara, dan jejak terakhir asosiasi tentang dia tepat di tengah kota. Sementara itu, di dalam dungeon, Jinwoo menyatakan bahwa dia akan menghadapi bos besar sambil menginstruksikan pasukannya untuk memusnahkan iblis yang tersisa. Prajuritnya segera beraksi dengan sigap, menurunkan gerombolan itu, dan dengan lebih banyak poin yang dialokasikan untuk intelektabilitasnya, Jinwoo dapat memanggil pasukan yang lebih besar dan mempertahankannya dengan lebih efisien. Dan juga peningkatan kekuatan magis telah membuat pertarungan menjadi lebih lancar. Jinwoo kemudian mengalihkan perhatiannya pada iblis kelas bos dan bertanya-tanya, apakah binatang raksasa itu akan bangun? Jinwoo bereaksi sama cepatnya, menghindari serangan dan membalas dengan pukulan yang sangat kuat yang mengirim iblis besar terbang. Bahkan Jinwoo terkejut dengan kekuatannya sendiri, karena yang dia lakukan hanyalah meninju dan monster, jadi dia bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja menaikkan level kekuatannya. Namun Vulkan belum selesai dan mengeluarkan raungan gemuruh, jadi sepertinya akan berubah ke bentuk lain, mengingatkan Jinwoo tentang pertarungan sebelumnya dengan Cerberus. Binatang itu kemudian menyerangnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jadi Jinwoo memanggil Iris untuk menyetrika yang mengirimi perisai tepat pada waktunya. Jinwoo tercengang dengan bagaimana sesuatu yang begitu besar bisa bergerak begitu cepat. Saat serangan berlanjut, dia berhasil menemukan celah dan bergerak di belakang binatang itu, hanya untuk mengetahui bahwa itu dapat mengantisipasi gerakannya. Vulkan benar-benar monster, dan satu-satunya tempat yang tampak rentan yang dapat diidentifikasi oleh Jinwoo adalah kepala kecilnya.
Jinwoo kemudian mulai berlari. Melihat bangunan sempurna di dekatnya, dia berlari ke arahnya. Vulkan terlalu fokus mengejar Jinwoo, menabrak langsung ke struktur. Dan dengan binatang itu sejenak tidak bisa bergerak, Jinwoo memanggil senjatanya dan dalam satu serangannya dia mengiris leher Vulkan. Penguasa lantai bawah dikalahkan dan Jinwoo menerima item yang disebut fragmen pohon dunia sebagai hadiahnya. Di tempat lain, kita melihat bahwa Ilfan sedang diinterogasi oleh Dongsuh yang telah mendengar desas-desus, tapi Ilfan membantah klaim tersebut, menawarkan untuk menjalani tes apapun termasuk analisis DNA untuk membuktikan kemanusiaannya. Tapi meskipun begitu, Dongsuh memainkan peran sebagai polisi jahat dan menutupnya, memerintahkannya untuk tidak berbicara kecuali mengajukan pertanyaan. Dongsuh kesal karena kesenangannya telah dimanjakan. Ilfan lalu bertanya apakah dia bisa mengatakan sesuatu, tapi Dongsuh membentaknya dan menyuruh diam. Mengabaikan peringatan, Ilfan mendesak menanyakan betapa umat manusia benar-benar mengerti tentang gerbang dan binatang buas. Dongsuh tidak tahu apa yang dibicarakan Ilfan. Jadi Ilfan menguraikan menjelaskan bahwa ruang bawah tanah, gerbang dan binatang buas hanyalah puncak gunung es. Dia memperingatkan bahwa kekuatan yang mampu memicu bencana pemungkas telah bangkit. Ilfan kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mengatakan lagi, tapi bersikeras bahwa satu-satunya tujuannya hanyalah untuk mencegah bencana ini. Dongsuh sudah muak dengan apa yang dianggapnya omong kosong. Dia berargumen bahwa jika cukup banyak di antara mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka dapat menangani ancaman apapun. Namun, Ilfan mengungkapkan bahwa jumlah yang banyak tidak akan menjadi masalah terhadap apa yang akan datang. Dia memperingatkan bahwa para pemburu itu akan dimakan. Dongsuh semakin frustrasi, menolak klaim Ilfan, dan beralih ke absurditas latar belakangnya. Secara khusus, bagaimana binatang ajaib seharusnya berhasil memiliki istri dan 2 anak. Dengan rasa ingin tahu pura-pura, Dongsuh bertanya siapa nama anak Ilfan, jadi Ilfan menjawab bahwa nama anaknya adalah Jinwoo. Suasana hati Dongsuh berubah menjadi geli saat dia menyeringai, memberitahu Ilfan bahwa putranya telah meninggal. Dia menolak untuk menjawab pertanyaan Ilfan, menambahkan bahwa Ilfan dapat menanyakan semuanya kepada putranya saat mereka bertemu di akhirat kelak. Dongsuh memamerkan kekuatannya saat membuat ancaman ini, tapi ekspresi Ilfan menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kembali ke penjara bawah tanah, pasukan bayangan Jinwoo merodek sekelompok iblis lagi. Jinwoo mengakui pemimpin kelompok dan berkomentar bahwa pertarungan telah menjadi sepenuhnya sepihak. Dan dia bertanya-tanya apakah pemimpin iblis itu terkejut dengan betapa menakutkan Shadow Soldier-nya. Tapi kemudian menjadi jelas bagi Jinwoo bahwa bahkan mayat hidup dapat mengalami ketakutan saat iblis itu tampak gemetar dan dalam sekejap mata, Jinwoo mengiris kepala pemimpin hingga bersih. Kemudian notifikasi muncul mengungkapkan bahwa Jin Wujaji baru saja mengalahkan Midas, pemandu jiwa dan telah naik level lagi. Kembali keluar, kita melihat bahwa sebagian kota hancur setelah bencana besar. Pernyataan investigator tentang bagaimana pertarungan antara peringkat es pemburu dapat membentuk kembali seluruh lanskap. Dia mencatat namun bahwa mereka beruntung pertarungan ini hanya tertahan di area ini karena bisa jauh lebih buruk. Kehancurannya begitu tiba-tiba dan luar biasa sehingga tampaknya terjadi dalam sekejap. Mensurvei setelahnya, dia merenungkan bagaimana Dongsuh dikalahkan begitu cepat. Kembali ke penjara bawah tanah, pasukan bayangan Jinwoo akhirnya kehabisan makanan, menandakan bahwa ini sejauh mana dia bisa melakukan untuk saat ini. Dia mencapai lantai 75 dan sementara kemungkinan hanya tersisa 25 lantai, ini masih cukup perjalanan. Keuntungan namun sepadan. Dari kerangka yang dia kalahkan, Jinwoo mendapatkan kalung dan dari binatang di level 50 dia memperoleh anting-anting. Kedua item itu kuat sendiri tapi bersama-sama mereka menawarkan bonus set, menambahkan 5 poin ke semua statik. Memperhatikan satu slot kosong di set, Jinwoo menyimpulkan bahwa ada satu lagi binatang tingkat bos yang harus dikalahkan. Dia juga mendapatkan item yang bernama Bola Serakah, dan meskipun tidak menguntungkan Jinwoo secara langsung, dia menggandakan daya tempar mereka. Ketika mereka menggunakannya, menjadikannya aset yang berharga. Akhirnya, hadiah terbaru Jinwoo adalah kesempatan untuk membuka laknat kotak lutahan acak. Dia takut dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi, jadi dia lega karena menemukan kunci kedua di dalamnya. Akan tetapi, kunci itu tidak datang tanpa instruksi, membuatnya tidak tahu kapan atau di mana menggunakannya. Mengumpulkan bahan untuk ramuan hidup. Dia sudah mendapatkan fragmen pohon dunia dari vulkan dan sumber air dari Eco Forest setelah mengalahkan Midas. Tapi itu 2 dari 3 bahan yang diperlukan untuk menyelamatkan ibunya yang sekarat. Jadi Jinwoo bersumpah bahwa lain kali dia kembali ke penjara bawah tanah ini, dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai dan menyelesaikan misinya sesudahnya. Sesudah itu, Jinwoo keluar dari penjara bawah tanah instansi dan merenungkan kemajuannya, dan dia menyadari bahwa sekarang dia hanya membutuhkan darah Raja Iblis yang dimurnikan. Mengetahui betapa pentingnya, dia menyimpulkan bahwa dia harus sepenuhnya siap sebelum mencoba mendapatkannya. Memeriksa statistiknya, Jinwoo mematihkan peningkatan yang signifikan dalam levelnya. Setelah perjalanan terakhirnya,
Dia masih diklasifikasikan sebagai pemburu peringkat E, jadi selagi dia bisa terus naik level, status erengnya membuat dia tidak bisa berpartisipasi dalam misi serangan tingkat tinggi. Jadi Jinwoo memutuskan, sudah saatnya dia menjatuhkan Fasad dan mengungkapkan kekuatan sejatinya dengan menilai kembali peringkatnya. Hari berikutnya, Jinwoo menuju ke pusat penilaian untuk penilaian ulang peringkatnya. Kebetulan, sahabat karib Ki Chul-sang yang selalu setia, juga di tengah pramusakan untuk calon perekrut. Ki Chul santai mengamati pemburu menebakkan hangnya ditemani Jinwoo. Mengenalinya, Ki Chul cepat memanggil Sang, memberitahunya bahwa Jinwoo datang untuk mendapatkan penilaian ulang. Setelah mendengar ini, Sang menyadari, meninggalkan segala sesuatu dan bergegas ke pusat penilaian. Sementara itu, Jinwoo menunggu gilirannya. Dia tidak sengaja mendengar percakapan terdekat antara dua pemburu. Salah satunya meyakinkan yang lain yang tampak gugup mengatakan kepadanya bahwa tes itu sederhana. Pria yang cemas itu menjelaskan kesulitannya, mengungkapkan bahwa dia perlu mendapatkan uang sebagai pemburu untuk menghidupi istri dan putrinya, yang mengancam untuk meninggalkannya. Orang lain mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa selama peringkatnya lebih baik dari E, dia akan baik-baik saja, bahkan menunjukkan perekrut yang siap membuat penawaran kepada siapapun dengan peringkat di atas E. Mendengar hal ini, Jinwoo merenungkan bagaimana ini selalu menjadi realitas bagi pemburu peringkat E. Beberapa saat kemudian dia dipanggil untuk percobaannya, dan di dalam, penguji mencatat bahwa Jinwoo telah di sini untuk penilaian ulang, dan menganggapnya sudah akrab dengan prosesnya. Jadi dia menginstruksikannya untuk meletakkan tangannya di atas kristal hitam dan menunggu. Jinwoo menurut tapi penguji segera melihat masalah. Pesan kesalahan muncul di mesin. Dia memintanya untuk mencoba lagi tapi kesalahan yang sama muncul. Penguji berulang kali mengatur ulang mesin, namun hasilnya tetap tidak berubah. Atasannya tiba, memperhatikan kesusahannya, dan bertanya apakah ada masalah. Dia menjelaskan situasinya, percaya bahwa mesin itu pasti bermasalah. Jadi atasan memutuskan untuk melakukan tes sendiri. Tapi ketika kesalahan yang sama terjadi, dia menyadari bahwa itu bukan kegagalan mekanis. Atasan menjelaskan kepada penguji bahwa kesalahan ini bukan karena mesin, melainkan ketidakmampuan untuk mengukur kekuatan magis Jinwoo. Energinya telah melampaui batas perangkat, membuatnya tidak mampu memberikan evaluasi, membuat penguji tercengang dengan cepat menyatukannya. Jinwoo telah menjadi pemburu peringkat ke-10 di negara ini. Sementara itu, di luar pusat evaluasi, Tuan Choi mendekati Jinsul menanyakan kemajuan penyelidikan semut bersayap. Jinsu menjelaskan bahwa Departemen Investigasi telah melakukan otopsi dan Membandingkan sampel saat ini dengan sampel dari kasus sebelumnya, namun mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesimpulan, Pak Choi mengakui ini dan mengubah topik pembicaraan. Mengungkit insiden gerbang merah baru-baru ini, dia menyebutkan bahwa Guild Harimau Putih mengizinkan non-anggota untuk berpartisipasi dalam penggerebekan dan bahkan membiarkan dia menjatuhkan bosnya. Jadi, dia bertanya pada Jinchel soal identitas pria itu. Jinchel mengakui dia tidak tahu, mengungkapkan bahwa meskipun dia hadir selama penggerebekan, dia pergi sebelum berakhir. Setelah penilaian ulang peringkat Jinwoo yang gagal, semua orang berdengung tentang ketidakmampuan mesin untuk mengevaluasi kekuatannya. Penguji memberitahu Jinwoo bahwa dia harus kembali dalam 3 hari untuk reevaluasi, menggunakan peralatan khusus sebagai mesin standar tidak cukup untuk mengukur kemampuannya. Sementara Ki Chul mengawasi dari kejauhan, menyadari bahwa Jinwoo persis seperti yang diantisipasi oleh Sang. Mengakui kesempatan, dia bersiap untuk mendekati Jinwoo untuk memulai percakapan. Saat itu, Tuan Choi dan Jin Suel memasuki gedung. Jinwoo langsung mengakui Tuan Choi sebagai Ultimate Hunter yang terkenal, penyihir api terkuat di negara ini. Merasakan aura kuat Jinwoo, Tuan Choi dengan cepat menyimpulkan bahwa dialah sumber keributan itu, ingin sekali merekrutnya. Tuan Choi merengkah maju untuk memperkenalkan diri, tapi Jinwoo dengan santainya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Seluruh ruangan tercengang dengan penghinaan tak terduga ini. Tuan Choi kebingungan, tanya Jinchel apakah ia lupa memperkenalkannya dengan benar. Tapi Jinchel meyakinkannya bahwa ia melakukannya. Meskipun demikian, Jinwoo tetap berlalu tanpa begitu banyak melirik. Sebelum ada yang bisa berkata lebih banyak, mereka menyadari bahwa Jinwoo telah lenyap, membuat mereka curiga ia harus memiliki pembunuh seperti keterampilan. Beberapa saat kemudian, Park Choi-Hu tiba di tengah terengah-engah karena berlari di sana secepat mungkin. Melihatnya begitu terburu-buru, Tuan Choi langsung membagi semuanya menjadi satu. Jinwoo pasti pemburu yang membersihkan gerbang merah. Wahyu ini memantapkan keyakinannya bahwa Jinwoo benar-benar luar biasa, memilih untuk meninggalkan segala sesuatunya untuk saat ini. Tuan Choi keluar dari gedung. Sementara Paru berdiri kaget, menyadari bahwa Tuan Choi telah menemukan keterlibatan Jinwoo, dan ia meratapi bahwa ini adalah orang terakhir yang ia inginkan. Mencari tahu tentang situasi malam hari, Jinwoo duduk diam di samping ibunya, menatap sosoknya yang damai sebelum meninggalkan ruangan. Ia berbisik padanya untuk menunggunya sebentar lagi. Di luar, ia bertemu Jinchul yang menyambutnya dengan pengakuan tak terduga.
Jinchul mengakui bahwa Jinwoo telah benar-benar mengubah perspektifnya. Ia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari divisi pengawasan, tugasnya adalah memantau pemburu dan membawa mereka yang melanggar hukum pada keadilan. Di masa lalu, ia selalu yakin pada kemampuannya menilai orang, tapi Jinwoo telah menghancurkan kepercayaan diri itu, membuktikan bahwa ia salah. Saat Jinwoo berjalan menuju pintu keluar, ia bertanya apakah ia juga dalam pengawasan. Jincho meyakinkannya, mengatakan mereka tidak memantaunya sebagai penjahat, namun ia mencatat bahwa tim pengawas bertugas mengendalikan pemburu. Namun, bahkan mereka tidak berdaya jika menyangkut pemburu peringkat S. Jinwoo mengangguk dan terus menuju pintu keluar, tapi Jinchul menghentikannya, mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, Gun-hee, ketua asosiasi Hunter, memasuki tempat kejadian, memperkenalkan dirinya. Gun-hee mengajak Jinwoo untuk berbincang tenang dan bersahabat. Pertama dia mengucapkan selamat kepada Jinwoo karena telah resmi menjadi pemburu peringkat S. Jinwoo terlihat bingung, mendorong pistol dia untuk mengklarifikasi. Jadi dia menjelaskan bahwa penilaian ulang itu hanyalah formalitas. Saat mesin gagal mengukur kekuatan Jinwoo, statusnya sebagai pemburu peringkat S pada dasarnya dikonfirmasi. Jadi Jinwoo dengan penasaran bertanya mengapa penilaian ulang itu diperlukan jika peringkatnya sudah diputuskan. Pistol D tersenyum dan menjelaskan bahwa itu memberikan asosiasi dengan periode grace dan kesempatan untuk bertemu Jinwoo sebelum orang lain bisa. Pistol D menguraikan, mengungkapkan bahwa sementara asosiasi mengelola sejumlah besar pemburu, hanya beberapa yang benar-benar luar biasa. Kebanyakan pemburu elit cenderung bergabung dengan guild dalam mengejar ketenaran atau uang. Dia kemudian menunjukkan bahwa bahkan Jinchul, salah satu ahli terbaik mereka, hanya dalam pangkat, meninggalkan asosiasi yang sangat membutuhkan sosok yang lebih kuat. Gun-hee kemudian menyampaikan undangan pada Jinwoo, menawarkan posisi paling bergengsi padanya dalam asosiasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tak lagi memegang kekuasaan sesungguhnya di negara itu. Para pemburu yang sekarang mendikte keseimbangan kekuatan. Di pusat dinamika ini adalah 5 guild utama. Organisasi besar-besaran nyaris tidak mempertahankan keseimbangan rapuh. Gun-hee memperingatkan bahwa jika Jinwoo bergabung dengan siapapun dari guild ini, keseimbangan halus akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebaliknya, ia mengusulkan solusi. Jinwoo harus bergabung dengan asosiasi dan mengubahnya menjadi kekuatan utama ke-6 yang mampu menahan guild T-Check. Gun-hee meminta pemikiran Jinwoo tentang masalah ini dan Jinwoo tertarik dengan kesempatan yang mulai serius mempertimbangkan tawaran. Jinwoo kemudian mencatat kehadiran Gun-hee yang luar biasa sebagai pemburu peringkat pertama di negara ini. Gun-hee memancarkan kekuatan dan kekuatan luar biasa. Dengan fisik yang menentang usianya yang lebih dari 80 tahun, Jinwoo menyadari bahwa meskipun mundur dari tugas aktif, Pistol D masih membawa kekuatan untuk menyainginya. Ia tahu hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik jika ia menerima ajakan itu, tapi Jinwoo tetap menolak. Pistol D menganggap Jinwoo seperti banyak orang lain yang memilih uang, tapi Jinwoo mengejutkannya dengan menyatakan sebaliknya. Jinwoo menjelaskan bahwa ia merindukan pertempuran, menyatakan bahwa penjara bawah tanah adalah tempat ia benar-benar berada. Mendengar Pistol D ini, ia merasa jantung tuanya berdebar kencang, sensasi yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun, dan ia merenung bahwa jika ia 10 tahun lebih muda, ia pasti akan menyukai kesempatan untuk bertarung bersama orang seperti Jinwoo. Menyadari ia tak bisa mempengaruhi keputusan Jinwoo, lalu ia memutuskan untuk tak mendesak lebih jauh. Jinwoo berterima kasih atas tawaran itu dan mengambil cuti. Saat Jinwoo berjalan pergi, Pistol D meratapi ia bahkan S-rank tabib tak bisa membalikan penuaan meninggalkannya terjebak dengan tubuh melewati masa jayanya. Ia kemudian menginstruksikan Jinchul untuk membatalkan semua janjinya selama sisa hari itu, ingin waktu untuk dirinya sendiri untuk merenung. Sementara itu, Jinwoo merenungkan langkah selanjutnya. Ia tahu ia harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin untuk menyelamatkan ibunya. Rasa urgensi mendorongnya maju, tak menyisakan ruang untuk kemalasan. Di seluruh dunia, di Amerika, Dong-su terbangun di ranjang rumah sakit, tubuhnya masih bakebelur karena pertemuannya baru-baru ini. Wakil direktur mengunjungi dia, menyatakan kebutuhan untuk mengklarifikasi satu detail krusial. Ia bertanya pada Dong-su apakah Il-F1 Sung benar-benar binatang magis, dan tanpa ragu, Dong-su mengatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan Il-F1 sama sekali bukan manusia, menyimpulkan bahwa ia pasti binatang magis. Yang puas dengan jawaban wakil direktur mulai pergi, tapi Dong-su menghentikannya menanyakan tindakan apa yang diambil terhadap Il-F1 yang sakit. Wakil direktur menjelaskan bahwa saat administrasi melacaknya, tidak ada jaminan kesuksesan. Setelah semua Il-F1 mengalahkan Dong-su, salah satu yang terkuat, dibiarkan sendirian. Dong-su mengingat momen hantu setelah kekalahannya ketika Il-F1 memperingatkannya untuk menjauhi keluarganya atau menghadapi pembalasan tanpa henti. Bahkan di neraka, ia tidak akan meninggalkan pantatnya dengan aman. Didorong oleh kemarahan dan penghinaan, Dong-su memutuskan untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan ulang. Jadi dia menyadari ia akan membutuhkan artefak yang kuat untuk mendapat kesempatan. Dijelaskan bahwa artefak di dunia Hunter adalah buatan manusia, peninggalan kekuatan besar yang dianggap sebagai peralatan tingkat tinggi. Di dunia Hunter,
Bahkan pengrajin terterampil pun berjuang untuk menciptakannya. Sementara itu, kami melihat Jinwoo menggulir artefak di situs lelang online, tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Segala sesuatu yang layak dipertimbangkan sangat mahal dan ia tahu ia harus sepenuhnya siap sebelum menghadapi kastil iblis. Ia memeriksa lingkungannya yang serakah yang dapat menggandakan kerusakan magis. Ia mencatat bahwa sementara beberapa pasar dapat meningkatkan kekuatan sihir sebesar 20-30%, tidak ada lagi yang dapat langsung menggandakannya. Jinwoo menyadari bola itu bisa menggantil perunggu pesat jika dijual, tapi asal-usulnya akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena dia hanya peringkat E. Jadi dia berpikir bahwa jika dia memiliki catatan menyelesaikan serangan peringkat E, menjualnya mungkin lebih mudah, tapi sebagai pemburu peringkat E, bahkan berpartisipasi dalam peranggutan itu terlarang. Saat itu pencariannya membawanya ke daftar pekerjaan dari guild pemburu. Mereka mempekerjakan penambang untuk ekspedisi skala besar, dan mengejutkannya, tidak ada persyaratan peringkat. Sementara itu, senjata dia meninjau catatan Jinwoo. Dia memperhatikan betapa berbedanya Jinwoo dibandingkan dengan 4 bulan lalu, membuatnya bertanya-tanya apakah Jinwoo adalah ranker palsu. Namun Jinchul meyakinkannya sebaliknya, mengungkapkan bahwa Jinwoo mengalami beberapa luka saat membersihkan ruang bawah tanah peringkat rendah. Dia kemudian menjelaskan bahwa Jinwoo menjadi pemburu untuk mendanai perawatan ibunya yang sakit dan membayar uang sekolah adiknya. Pistoli terkesan dengan pengabdiannya kepada keluarganya, mengetahui bahwa Jinwoo baru-baru ini bergabung dengan misi serangan Guild Hunter. Pistolnya menganggap Jinwoo tidak bisa menolak bonus mendaftar, tapi Jinchul mengoreksinya menjelaskan bahwa Jinwoo bergabung sebagai anak di bawah umur, bukan bagian dari tim penyerang. Pistolnya bingung tidak bisa mengetahui motif Jinwoo. Sementara itu, kami melihat Jinwoo menunggu di gerbang. Dia diterima sebagai anak di bawah umur karena kekuatannya yang menonjol bahkan di antara pemburu tipe pertempuran. Jinwoo kemudian menjelaskan bahwa gerbang skala besar seperti peringkat A membutuhkan berbagai tim penyerang untuk melawan monster, tim penambang untuk mengekstraksi batu mana, dan tim pemulihan mengumpulkan mayat monster. Jadi dengan begitu banyak orang yang terlibat, imbalannya besar. Sementara itu, di dalam dungeon, kami melihat Guildmaster Mr. Choi melawan monster sendirian. Dia membakar mereka dengan sihir apinya yang kuat, sementara tank melindungi tim dari apinya. Monsternya dibiarkan hangus, dan Tuan Choi maju terus menghajar sisanya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, tim penyerang keluar dari penjara bawah tanah dan Jinwoo mengamati mereka, mengasumsikan mereka telah membersihkan setiap monster kecuali bos untuk menjaga gerbang tetap terbuka. Jadi dia menyadari seberapa kuat Tuan Choi untuk memimpin tim melalui peringkat gerbang tanpa masalah. Para penambang kemudian bergosip tentang perintah kedua Guild Hunter saat dia muncul dari gerbang, mengungkapkan dirinya sebagai Chaehi. Jinwoo kemudian merasa auranya yang kuat dan untuk sesaat dia mengambilnya, meskipun sensasinya dengan cepat memudar. Ia bertanya apakah itu imajinasinya. Jinwoo terkesan dengan persepsinya, memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Para penambang kemudian masuk ke gerbang dan mulai mengekstraksi batu mana, dan sementara yang lain fokus pada penambangan, ketertarikan Jinwoo terletak pada bos. Ia berharap dia bisa melihatnya setidaknya sekali. Mendengar penambang bergosip tentang peringkat N-nya, ia mengabaikan komentar mereka, berpikir bahwa pembicaraan seperti ini bersifat universal. Saat dia mulai bekerja, kekuatannya yang mengesankan menarik perhatian, membuat yang lain bertanya apakah dia benar-benar peringkat E. Setelah beberapa waktu, pemimpin meminta istirahat makan siang, jadi semua orang keluar dari penjara bawah tanah, tapi Jinwoo tetap di belakang bertenaga untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum beristirahat. Pemimpin mengundangnya untuk bergabung dengan mereka, tapi ia menolak fokus membersihkan area tambangnya. Saat yang lain meninggalkan, ekspresi Jinwoo menajam dengan ketetapan, karena dia melihat ini sebagai kesempatannya, berlari menuju ruang bos. Ia bertanya apakah itu lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi. Meskipun dia tahu melawannya akan menjadi kerugian besar bagi guild pemburu, dia tidak bisa menekan kegembiraannya. Memanggil belatinya, dia bergerak lebih dekat, siap untuk masuk, tapi sebelum melangkah masuk, ia dihentikan oleh Chaehi. Suaranya yang menusuk memotong keheningan saat dia bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Jinwoo menyesali keputusan nekatnya dan menghembuskan nafas kalah. Menjelaskan kepada Chaehi bahwa dia baru saja mengambil belokan yang salah dan sekaligus menemukan dirinya dalam situasi ini. Dia mempertanyakan apakah dia termasuk tim penambangan dan terus terang memperingatkannya bahwa ini adalah ruang bos, menginstruksikannya untuk segera mundur. Jinwoo diam saja mengakui keahliannya yang mengesankan, mencatat bagaimana dia mendekat tanpa dia menyadari sampai dia berbicara. Dia kemudian menyadari bahwa belati yang dia lihat sebelumnya di tangan Jinwoo telah hilang, bertanya-tanya apakah matanya hanya bermain-main. Jinwoo meminta maaf karena berkeliaran, jejak penyesalan mewarnai nada berbicaranya, dan ia membentaknya untuk segera keluar, jangan sampai dia memperburuk bos.
Jinwoo mencoba untuk pergi tapi ketika dia lewat, dia melihat sesuatu yang aneh dan memerintahkannya untuk berhenti. Ketika dia berhenti, dia mencium baunya. Terkejut bahwa dia tidak berbau, ia bertanya apakah dia benar-benar seorang pemburu dan setelah memastikan dia adalah bahwa peringkatnya adalah E, dia mempertanyakan bagaimana dia bisa bertahan di dalam dungeon. Namun dia menepisnya, memperingatkannya untuk berhati-hati dalam perjalanan keluar saat dia berbalik untuk pergi. Dia merenungkan apakah kurangnya bau busuk adalah karena pangkatnya yang rendah. Dan di saat yang tenang, introspeksi dia mengakui bahwa dia sebenarnya berbau sangat harum. Setelah itu, kita melihat Jinwoo merujuk ke penjara bawah tanah setelah istirahatnya. Sementara teman-teman tambangnya diam-diam iri bahwa dia harus bertemu Chahi ketika dia tersesat, dan menjelaskan bahwa dia tanpa lelah berpatroli di daerah itu untuk melindungi mereka dari bos, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya sendiri. Jinwoo menyadari dengan sekelebat kekaguman bercampur sayu, bahwa inilah mengapa dia berada di sekitar ruang bos, dan bos pertambangan mengatakan kepadanya bahwa dia agak gelisah di sekitar aroma pemburu lain. Para penambang menambahkan bahwa itu karena konstitusi uniknya. Itulah sebabnya dia selalu menutup hidungnya dengan sapu tangan. Jinwoo kemudian merenungkan bagaimana reaksinya terhadapnya, terutama berbeda, dan dia bertanya-tanya apakah itu berarti dia tidak membawa aroma khas pemburu. Dia mengingat bahwa bos gerbang merah mengatakan sesuatu yang serupa, dan dia yangka itu pasti karena ia hanya seorang pemain. Dengan perpaduan halus antara penasaran dan ketidakpastian, dia bertanya-tanya, apa arti menjadi pemain sebenarnya, meskipun ia tak punya petunjuk sialan. Kemudian kami melihatnya menerima bayarnya setelah pertambangan selesai dan bos penambang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mereka selesai lebih cepat dari jadwal, terima kasih kepadanya. Para penambang kemudian berkomentar bahwa ia memiliki bakat alami untuk ini. Dan bos bahkan mengaku bahwa sepanjang waktu ia belum pernah bertemu orang yang cukup seperti dia. Ia bertanya apakah Jinwoo akan mempertimbangkan bekerja untuknya dalam jangka panjang, menjanjikan kompensasi yang adil, tapi Jinwoo menjawab bahwa ini hanyalah kesepakatan satu kali untuknya. Bos mengerutkan kening mendengar ini, namun ia masih meminta bantuan Jinwoo untuk 1 hari lagi, menjelaskan bahwa besok mereka memiliki misi peringkat A dan C berturut-turut. Jinwoo mencerminkan bahwa retest evaluasinya dijadwalkan untuk lusa, dan ia merasakan gelombang kepercayaan diri setelah akhirnya memahami proses penggerebekan hari ini. Tetap saja, ia terkejut mengetahui bahwa Guild Hunter telah berbaris misi penyerbuan satu demi satu, berencana untuk mengejakal 2 misi besok. Sang bos memberitahu bahwa kedua tim penyerangan akan ditugaskan untuk misi-misi ini, meninggalkan Jinwoo yang benar-benar takjub. Sang bos membanggakan bahwa kekuatan sebenarnya dari Guild Hunter terletak pada memiliki 2 tim penyerangan yang mampu menyerbu peringkat A, sesuatu yang tidak dapat dikelola oleh guild lain di negara ini. Diberi energi oleh wahyu ini, Jinwoo setuju untuk kembali besok juga, dan sang bos jelas senang, berjanji akan berbicara dengan atasannya tentang menggandakan gajinya. Jinwoo dengan rendah hati menyuruhnya untuk tidak khawatir, tapi sang bos tetap ngotot. Malam itu kita melihat Chahi dengan sedikit kekhawatiran menginstruksikan seseorang untuk melihat Jinwoo dalam tim pertambangan, dan dia menemukan bahwa orang tersebut sudah mengenalnya. Dia menjelaskan bahwa Mr. Choi telah menugaskannya dengan pekerjaan yang sama tempo hari. Bagaimanapun, dia tidak dapat membagikan detail apapun karena setiap informasi tentang Jinwoo telah disegel oleh asosiasi pemburu. Yang mengecam bahwa ia merasa itu benar-benar janggal karena dia tidak pernah menyaksikan asosiasi mengunci data pada seseorang yang bukan pemburu tingkat atas. Dan sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Chahi tiba-tiba mengakhiri panggilan. Berbaring di tempat tidurnya sesudahnya, dia merenungkan apa arti semua ini. Berpikir bahwa meskipun dia telah bertemu banyak pemburu sejauh ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang yang sebenarnya berbau menyenangkan. Keesokan harinya kami mengamati Jinwoo tiba di lokasi gerbang dan semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka dipersilahkan mengadu kenangan masa-masa awal perburuannya dan menarik senyum lembut ke wajahnya. Mereka kemudian memutuskan untuk memulai dengan gerbang peringkat C untuk hari ini. Dan kami melihat Jinwoo mengerjakan batu mana seperti ekskavator manusia sialan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, dia bergabung dengan yang lain untuk makan. Dan bos menumpuk pujian padanya, claiming mereka berhasil selesai lebih awal dan menikmati istirahat makan siang ini semata-mata karena usahanya. Bos bahkan bertanya-tanya apakah Jinwoo benar-benar tidak ingin bertahan dengan mereka, menawarkan untuk membayarnya 5 kali lipat dari tarif biasa. Tapi Jinwoo menolak mentah-mentah kesepakatan itu. Tak lama setelahnya, Son Kahun, kapten tim Assault Kedua muncul menanyakan apakah seseorang dari kru pertambangan bisa mengulurkan tangan karena porter mereka tidak bisa hadir hari ini. Bos menyarankan bahwa tim pemulihan akan lebih baik dalam mengangkut barang, tapi Kahun menembak balik yang sudah mereka sebutkan kekurangan staf jelas kesal. Bos tidak senang dengan saran dan Kahun santai dengan menawarkan tunjangan resiko jika mereka menemani timnya masuk ke penjara bawah tanah. Namun bos menembak jatuh, bersikeras bahwa pemburu ranking rendah seperti mereka tidak cocok menjabat sebagai kuli angkut di ruang bawah tanah. Minum, tentu saja, tidak ada jumlah uang tunai yang akan mengubah itu. Tetap saja, Kahun hanya 1 kali lagi melampaukan lihat apakah ada yang tertarik, dan Jinwoo berani mengangkat tangannya. Sang bos mencoba membujuknya untuk tidak melakukan hal itu, namun Jinwoo berbalas, untuk tidak khawatir, percaya pada nyalinya sendiri. Tapi meskipun mereka protes, memperingatkan Kahun bahwa Jinwoo baru dan tidak mengerti apa yang dia hadapi, Kahun hanya menanyakan pangkatnya. Ketika dia tahu bahwa Jinwoo hanyalah ranking A, dia pikir tidak ada salahnya membawa mereka bersama. Mereka kemudian menuju ke gerbang, dan Jinwoo tidak bisa membantu memperhatikan bahwa gerbang ini lebih besar dari kemarin.
Kahun berkomentar bahwa meskipun mungkin lebih besar, energi magisnya tidak sekuat gerbang sebelumnya, meyakinkannya bahwa itu tidak berbahaya. Lagi pula tim kedua tidak akan berada di sana jika tidak Jinwoo segera spot bahwa tim terdiri dari 6 peringkat A pemburu dan 3 peringkat B pemburu, barisan yang masih memenuhi syarat sebagai tim penyerang, bahkan tanpa anggota peringkat S. Saat mereka melangkah ke gerbang, Jinwoo merenung bahwa sihir di sini kemungkinan lebih lemah dari sebelumnya. Namun ia tidak bisa menghilangkan getaran tidak menyenangkan yang mengingatkan pada gerbang merah. Tabib tim mengatakan kepadanya untuk tidak marah-marah, meyakinkannya bahwa semua pemburu di sini luar biasa mampu dan tidak akan ada yang salah selama ia bertahan dengan mereka. Kahun yakin bahwa begitu misi penyerbuan ini selesai, ia akan resmi naik pangkat menjadi kapten tim. Ia yakin bisa mengatasinya bahkan jika ia tak setangguh kapten mereka saat ini, mereka merasakan kehadiran monster di depan dan segera beraksi tanpa menunggu perintah lanjutan. Mereka kemudian diserang oleh beberapa Dungeon Jackals, tapi makhluk-makhluk ini terlalu lemah dan tim memusnahkan mereka dalam hitungan detik. Mereka semua terkejut melihat Dungeon Jackals di sini, dan Jinwoo bertanya-tanya apakah mereka adalah pemandangan langka, sehingga Tabib menjelaskan bahwa mereka hanyalah monster peringkat C, dan aneh rasanya bertemu mereka di sebuah dungeon peringkat A. Jinwoo kemudian memperhatikan kerah di leher mereka, memperlihatkan bahwa serigala-serigala ini dibesarkan sebagai anjing pemburu oleh seseorang. Saat itu, lebih banyak monster mendekat dan mereka menyadari itu adalah pasukan orc tinggi. Salah satunya menyerang dengan melemparkan tombak dan Kahun nyaris tidak berhasil memblokir serangan. Mereka menyerang ke arahnya dan Tank menggunakan skill ejekannya tapi itu terbukti tidak efektif. Meskipun salah satu pemburu berhasil mengusir mereka, orc itu tidak menerima kerusakan karena perlawanan sihir mereka yang tinggi. Penyihir pihak Tank kemudian mengikat salah satu monster, namun dia tidak bisa menahannya karena terlalu kuat, sehingga penyihir api memanggil 2 prajurit api untuk membantunya. Sementara prajurit api menyerang para orc, sisa tim bertarung dengan sengit. Orc kemudian berhasil melukai jago bela diri tim, mendorong mereka untuk meminta bantuan tabib, meskipun dia sudah sibuk menyembuhkan Tank. Kahun berpikir, mereka benar-benar kalah jumlah dan ketakutan ini mungkin akhir mereka. Ketika orc bahkan memotong salah satu lengan pemburu, Kahun diam-diam berharap bahwa tidak akan ada yang mati di sini, dan tabib turun tangan untuk meregenerasi lengan yang hilang sepenuhnya, sementara penyihir berkacamata menahan orc kembali. Kemudian, seorang orc tiba-tiba muncul di belakang tabib, dan dia tampaknya menerima malapetaka yang akan datang, sampai Jinwoo turun tangan dengan menggunakan tangan penguasanya. Dia membunuh orc dengan merobek tulang punggungnya. Tabib dibiarkan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sementara Jinwoo menggunakan skill silumannya untuk membantu para pemburu lainnya, menyerang orc-orc untuk melemahkan mereka tanpa diketahui. Para pemburu terkejut saat orc-orc itu mulai goyah tiba-tiba. Tapi mereka memanfaatkan kesempatan melancarkan serangan skala penuh. Jinwoo berpikir bahwa ia tak benar-benar ingin menonjol sebagai orang luar di sini, namun ia menolak untuk membiarkan siapapun mati dalam pengawasannya. Diam-diam ia terus melemahkan monster-monster dari bayang-bayang, dan para pemburu lainnya berhasil mengurus sisanya. Akhirnya memusnahkan semua orc sialan itu. Lega mendengar bahwa mereka semua baik-baik saja. Si tabib menyebutkan bahwa sesuatu yang ganjil terjadi selama pertarungan, dan Kahun menambahkan bahwa ia pun merasa monster-monster itu melemah secara dramatis tiba-tiba saja. Ia menanyai para penyihir jika mereka berada di belakangnya, tapi mereka menjawab bahwa mereka tidak, dan bahwa prestasi seperti itu seharusnya tidak mungkin tanpa pemburu tipe pembunuh. Mereka memutuskan untuk tidak memikirkannya, merasionalkan bahwa keberuntungan berpihak pada mereka sejak mereka menang. Sementara itu, penyihir berkacamata berpikir bahwa porter mereka benar-benar merendahkan tim Henner Guild. Seharusnya ia tahu bahwa skill silumannya akan terdeteksi. Dengan Magicaster di mix memilih untuk diam tentang hal itu. Dia pikir dia pasti punya alasan dan dia berhutang kepadanya setidaknya sebanyak itu karena membantu mereka bertahan hidup. Para pemburu kemudian menoleh pada kapten mereka, menanyakan apakah mereka harus terus menekan atau mundur. Mereka menunjukkan bahwa menjegal dungeon seperti ini setidaknya akan membutuhkan 2 tabib lagi dan 3 penyihir lagi. Dengan saran kuat untuk mundur, pemimpin membutuhkan waktu sejenak untuk merenungkan situasi. Jinwoo memahami keengganan untuk menyerang ke depan dalam dungeon berbahaya. Pada akhirnya, pemimpin memutuskan untuk mundur yang membuat semua orang lega. Ketika mereka sampai di gerbang yang mengarah keluar, mereka memperhatikan bahwa itu disegel oleh penghalang, fitur yang tidak ada ketika mereka pertama kali masuk. Para penyihir kemudian melangkah maju untuk menghilangkan penghalang. Hampir seketika, semua orang merasakan gelombang sihir yang kuat memicu pertanyaan apakah ini bos. Ketika para penyihir bergegas membongkar perhalang, Jinwoo bertanya-tanya dengan lantang mengapa fluktuasi magis yang sebegitu masif tidak terdeteksi saat mereka berada di luar. Apalagi bahkan seorang pemburu peringkat B seharusnya mengambil itu.
Saat itu para penyihir tiba-tiba mulai mengeluarkan banyak darah dan semua orang menyadari bahwa seseorang telah mengutuk penghalang. Sebagai perangkap licik, sang kapten mendesak memerintahkan salah satu pemburu untuk melemparkan beberapa sihir ilahi, tapi ketika tidak ada yang memperhatikan, dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi, hanya untuk menemukan seluruh pasukan orc menjulang di belakang mereka. Mereka menghitung kira-kira 50 orc, dan pemimpin dari kedua belah pihak melangkah maju, bertemu di tengah jalan. Pemimpin orc mencoba berkomunikasi tapi kata-katanya tidak bisa dimengerti sampai si dukun orc mengambil tubuhnya dan bicara dengan jelas. Bahasa manusia, si dukun memperkenalkan dirinya sebagai Kargalan dan memberitahu Kahun bahwa ia telah bersemangat menantikan manusia-manusia. Kahun kemudian bertanya apakah Kargalan adalah orang yang menutup pintu masuk, dan si dukun menegaskan. Penasaran, Kahun bertanya apakah ada makhluk yang lebih kuat darinya di dungeon ini, tapi Kargalan menjawab tidak ada, dan menantang mereka untuk memilih datang menghadapinya atau binasa di tangan prajuritnya. Tanpa berpikir dua kali, Kahun memilih untuk menemui si dukun secara langsung, dan segera orc memimpin jalan. Tapi sebelum itu, Kahun bercurhat pada Jinwoo bahwa rencana mereka adalah melancarkan serangan pada bos segera setelah mereka mencapai kamarnya. Gangguan ini harus sebentang menonaktifkan penghalang. Dia menginstruksikan Jinwoo untuk menggunakan telah itu untuk melarikan diri dan mengingatkan tim penyerang lainnya. Jinwoo tidak bisa tak dibantu, bertanya apakah mereka semua hanya mendaftar untuk keinginan mati. Tapi Kahun terang-terangan mengingatkan bahwa misi mereka adalah menutup gerbang, bukan tentu lagi kembali hidup selama tabib menyerahkan surat wasiat sebentar. Memintanya untuk mengantarkannya pada keluarganya jika ada yang berjalan ke selatan. Meskipun Jinwoo menerimanya dengan berat hati, ia berharap tidak pernah sampai seperti itu. Ia mendesaknya untuk memastikan pelariannya sendiri, sementara mereka menyelesaikan misi Jinwoo, mencerminkan bahwa situasi mengerikan ini terasa mengingatkan pada Double Dungeon. Tapi orang-orang ini sungguh berbeda dengan apa yang ia hadapi sebelumnya. Di saat yang sama, di luar gerbang, Chae dengan panik mencari Jinwoo, bertanya-tanya apakah ia mungkin telah menebus tim. Ketika bos pertambangan menyadari kesusahannya, ia menanyakan tentang Jinwoo. Kembali ke dalam, Dinlu dan rombongan lainnya akhirnya tiba di sebuah ruang singgasana, di mana mereka disambut oleh Karagan dan gerombolan orc besar-besaran menakutkan. Tempat kejadian kemudian bergeser keluar gerbang, dan kita melihat Chae berdiri, tenggelam dalam pikirannya, bingung mengapa si Jinwoo memilih masuk sebagai kuli angkut, terutama mengingat ia hanya punya satu nyawa yang tersisa. Ia dengan jelas mengingat pernah melihatnya baru kemarin, tenang di hadapan sebuah ruangan bos dengan senjata di tangan. Sebuah kenangan yang kini membayanginya dengan penuh kecurigaan. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, dia memberitahu pemimpin para penambang bahwa dia akan menjelajah ke dalam untuk penyelidikan dan bertanya apakah mereka memiliki senjata asli yang tersedia. Pemimpin penambang hanya bisa menghasilkan beliung yang ia serahkan padanya tanpa banyak pertanyaan. Tapi ketika Chahin bertanya apakah ada yang lebih cocok, ia dengan malu-malu mengakui bahwa gudang senjatanya terdiri semata-mata dari alat-alat pertambangan tanpa apapun yang bisa diklasifikasikan sebagai senjata yang tepat. Meskipun Chahin awalnya mempertimbangkan untuk melanjutkan tanpa persenjataan apapun, pemimpin menekannya, mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa mengatur tanpa senjata, sehingga ia dengan malu-malu menerima beliung itu dan bersiap menuju ke dalam. Di saat yang sama, para pemburu di dalam gerbang tercengang oleh banyaknya orc tingkat tinggi yang yakin bahwa jika begitu banyak dari mereka muncul, mereka bisa dengan mudah mengangkat seluruh kota. Mereka memperhatikan bahwa keempat jenderal pasukan orc bahkan lebih kuat dari sisa gerombolan itu. Dan bos memerintahkan para orc untuk diam. Para orc segera menghentikan dentuman mereka, dan Gi-hun menyimpulkan bahwa misi mereka pasti adalah menutup gerbang, yang berarti mereka harus mengalahkan bos dungeon. Lalu secara dramatis, bos melepaskan topengnya, dan mereka semua terkejut dengan aura magisnya yang luar biasa. Mereka praktis mengotori celana mereka pada betapa mereka merasa tidak penting dibandingkan dengannya. Dan Kahun dengan berani bertanya mengapa ia mengumpulkan mereka di sini. Bos dengan dingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak lebih dari hiburan baginya, berjanji akan membunuh mereka satu persatu sebagai tontonan sempurna untuk menghibur prajuritnya. Kahun dan rekan-rekannya dilanda keputusasaan saat mendengar ini, tak percaya bahwa tekad mereka diperlakukan sebagai hiburan belaka. Ia meratapi bahwa mereka hanyalah mainan sekali pakai yang harus dibuang. Sementara itu, memperhatikan Jinwoo di antara mereka, bos memertik bahwa sesuatu yang aneh telah menyelinap masuk dengan manusia-manusia tanpa terganggu. Kahun menyerang bos untuk menyerang, memerintahkan sisanya untuk bergabung dalam, tetapi menemukan bahwa semua orang membegu ketakutan. Tanpa terpengaruh, ia menyerang bos sendiri hanya untuk bos membalas dengan perisai ajaib. Bos kemudian melepaskan sihir gravitasinya, membanting Kahun ke lantai dan bahkan dengan paksa menempel di langit-langit seperti boneka kain, yang mengulangi manuver ganas beberapa kali. Rekan satu timnya menonton dengan ngeri saat Kahun babak belur, tapi sebelum terlambat,
Jinwo turun tangan untuk menyelamatkannya dan dengan lembut membaringkannya di tanah. Meskipun Jinwo berpikir ia tidak boleh ikut campur karena ini adalah misi untuk Guild Hunter, ia tidak bisa duduk santai sementara seluruh tim penyerang dalam bahaya. Salah satu orc kemudian menerjangnya, namun ia dengan sigap menghentikan kemajuannya dan melenyapkannya dengan tangan penguasa khasnya. Ia kemudian menoleh pada Kahun dan dengan dingin bertanya, apakah ia bisa bertugas menangani semua binatang ajaib di daerah yang didatangi Kahun? Tanpa pilihan lain, Kahun dengan senang hati setuju. Sang bos menyaksikan semua omong kosong ini berseri-seri, musuh-musuhnya menampilkan tak lebih dari ledakan arogan sihir mentah. Sementara Jinwo mengakui bahwa baru pertama kali ia menemui kekuatan luar biasa seperti itu, bahkan jika peran mereka secara alami mengadu domba mereka satu sama lain. Dan dengan tekad yang suram, ia memanggil pasukan bayangannya, bersumpah akan mengakhiri masa pemerintahan sang bos untuk selamanya. Sementara itu, di luar penjara bawah tanah tempat tim pengawas yang dipimpin oleh Jinchul telah berkumpul di gerbang, para penambang bergumam kebingungan tentang kehadiran tim, dan Jinchul sendiri bertanya-tanya mengapa Jinwo telah bekerja sebagai penambang di sini selama 2 hari terakhir. Ketika pemimpin penambang mempertanyakan situasi, Jinchul menekan untuk keberadaan Jinwo. Pada saat itu, seorang penambang yang tidak puas yang telah lama mengeluh tentang tindakan Jinwo yang tidak dapat dijelaskan, melangkah maju dan menyatakan bahwa ia telah merasakan sesuatu yang aneh tentang pria itu sejak awal. Mengabaikan omong kosong bergerutu, Jinchul meminta pemimpin untuk menentukan lokasi Jinwo dan segera belajar bahwa ia telah menyelinap masuk di dalam gerbang dalam kedok porter. Bingung, Jinchul merenungkan bagaimana Jinwo pertama kali muncul sebagai anak di bawah minor dan kemudian menggeser peran. Berkomentar bahwa sekarang Jinwo telah mencapai status perangkat, setiap gerakan yang ia lakukan berada di bawah pengawasan ketat. Jadi Jinchul menyesali bahwa ia berharap Jinwo setidaknya lebih sadar akan tindakannya. Pemimpin kecil itu masih bingung bertanya apakah yang sebenarnya terjadi, dan Jinchul menyuruhnya menunggu sampai berita besok untuk kejelasan. Saat ia bergerak lebih dekat ke gerbang, pemimpin minor mengungkapkan bahwa Chahin telah mengajukan pertanyaan serupa dan masuk ke dalam gerbang belum lama ini. Tapi sebelum Jinchul bisa menyelidiki lebih jauh, tiba-tiba ia mendeteksi aura tak biasa yang terpancar dari gerbang dungeon. Jinchul lantas segera memerintahkan timnya untuk melakukan tes kekuatan magis lainnya di penjara bawah tanah. Dan pada saat yang sama di dalam gerbang, Chahi tercengang dengan banyaknya orc berpangkat tinggi yang telah dibunuh, tidak dapat memahami bagaimana partai Kahun berhasil menghancurkan begitu banyak musuh. Dia memutuskan untuk bergegas menuju ruang bos, terutama setelah mendeteksi gelombang energi magis yang menakutkan itu. Adegan kemudian bergeser ke bos mengajak Jinwo karena menghadapi pasukannya dengan jumlah yang menyedihkan, mendorong Jinwo untuk memperkuat kekuatan pasukan bayangannya, menggunakan keterampilan yang baru dipelajarinya, Domain Raja. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan terbaru yang dia peroleh, dan itu membuat Shadow Soldier-nya tumbuh jauh lebih kuat, dan dia mendapatkannya setelah pertempuran di Kastil Iblis. Sementara itu, pemburu lain benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa saat para orc tinggi melancarkan serangan terhadap pasukan Jinwo. Namun para jenderalnya terbukti sangat tangguh sehingga mereka mengiris orc seolah-olah melakukan pengendalian hama rutin. Jinwo sibuk membantu mengurangi barisan musuh, dan para pemburu mencatat bahwa gerakannya mencerminkan gerakan Chahe. Mereka tetap bingung mengapa seseorang dengan kekuatannya awalnya akan masuk sebagai porter belaka. Saat pertempuran berkecamuk, para Jinwo menjadi sangat sadar bahwa kekuatan infanterinya hanya setara dengan pemburu peringkat B. Prajuritnya jatuh pada tingkat yang mengkhawatirkan 4 hingga 5 korban untuk setiap orc yang terbunuh. Menyadari bahwa kecuali dia menebas gerombolan orc dengan cepat, cadangan monitornya sendiri akan terkuras. Jinwo bersiap untuk lebih. Tetapi pada saat itu, bos melepaskan mantra api yang membakar ditujukan langsung ke prajurit bayangannya. Mencemooh bahwa Jinwo tidak boleh terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Jinwo yang tidak terpengaruh membalas yang dimiliki prajuritnya, kemampuan luar biasa untuk bangkit tanpa akhir. Tidak puas dengan itu, bos kemudian meningkatkan serangannya lebih jauh dengan meluncurkan sihir gravitasinya ke Jinwo dan prajuritnya, dan dia menyembungkan diri bahwa dia akan terus memusnahkan pasukannya sampai cadangan sihirnya mengering. Tapi meski berulang kali memusnahkan pasukan Jinwo, Jinwo terus-menerus melanjutkan pasukannya tanpa jeda. Dan di tengah siklus tanpa henti yang menakutkan ini, Jinwo bertanya-tanya jika bos sengaja menjaga jarak dengan jarak jauh. Serangan ajaibnya. Sementara bos merenungkan berapa lama Jinwo bisa mempertahankan perlawanan sia-sia sialan ini. Di luar gerbang, hasil tes kekuatan magis masuk mengungkapkan bahwa penjara bawah tanah ini sangat dekat dengan gerbang peringkat S. Jinchul segera menginstruksikan para penambang untuk menghubungi pemimpin Guild Hunter tanpa penundaan, dan Departemen Pengawasan memobilisasi untuk mendukung tim penyerang di dalam penjara bawah tanah. Bos mencemooh Jinwo, menegaskan bahwa kekuatan dan jumlah pasukannya sendiri jauh melebihi Jinwo. Saat Jinwo melihat dengan cemas, dia menyadari bahwa energi magisnya habis dengan cepat. Dalam gerakan cepat, dia meminum ramuan mana untuk mengisi kembali kekuatannya dan mengumumkan bahwa dia akan mengungkapkan potensi aslinya sebagai ahli nujum yang aneh.
Dengan gerakan penuh tekad, dia membangkitkan semua orc tinggi yang jatuh dari kematian, mengubah mereka menjadi antek-antek undead-nya, dan berani menyatakan kepada bos bahwa dia bermaksud menambahkan bos, dirinya, dan para jenderalnya untuk legiunnya yang sedang tumbuh. Terkejut, bos mempertanyakan apakah Jinwoo mungkin semacam tuan, bingung mengapa makhluk seperti itu akan hadir di tempat ini. Dia mencerminkan itu sejak dia pertama kali membuka matanya di sini, satu-satunya perintah yang bergema dalam pikirannya adalah untuk membunuh manusia sialan yang mengabaikan alasan lebih dalam. Dia memutuskan untuk mengikuti arahan itu tanpa pertanyaan. Dan dengan demikian, dia mengirim para jenderalnya ke dalam pertempuran. Adegan kemudian bergeser ke Guild Hunter di mana Mr. Choi tercengang menemukan bahwa gerbang kekuatan hampir di level peringkat S. Dia beralasan bahwa evaluasi harus akurat, sebaiknya Kahun dan timnya pasti sudah keluar dari penjara bawah tanah. Menyadari bahwa kerusakan penjara bawah tanah pada level ini dapat memicu insiden, mengingatkan pada bencana Pulau Jeju, dia berlega bahwa masih ada waktu untuk mencegah petaka. Tuan Choi kemudian menginstruksikan asistennya untuk mengerahkan setiap pemburu di guild, mendorong pesan untuk dikirim ke semua peringkat dan di atas pemburu. Dia bahkan menyebutkan bahwa mereka mungkin harus memanggil guild macan putih dan guild iblis untuk dukungan tambahan. Meskipun asisten terkejut dengan saran ini, Pak Choi beristirahat bahwa untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mencegah hal-hal berputar lebih jauh dari kontrol. Kembali ke ruang bos, pertempuran meningkat saat Jenderal Jinwoo berduel dengan Komandan Orc dan pasukannya sendiri mengalahkan musuh, tapi menyembelih jenderalnya. Pemburu tambahan meminta perintah untuk bergegas membantu Jinwoo, namun bos menolak untuk membiarkan mereka ikut campur dan dengan cepat melukai beberapa dari mereka dengan kutukan sihirnya, yang muncul dari posisinya yang sangat tinggi dan perkasa. Bosnya mencemooh bahwa dia akan membuat Jinwoo menyesal pernah menantangnya. Dia melemparkan serangkaian kutukan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebutaan, keletihan, dan tidur di Jinwoo. Tapi berkat keterampilan kesehatan dan umur panjangnya yang luar biasa, kutukan tidak berpengaruh. Jinwoo kemudian dengan dingin menjelaskan bahwa dia kebal terhadap racun seperti itu, dan segera memanggil penyihirnya. Sebagai balasan, bos mendirikan perisai magis yang tangguh untuk memblokir serangan. Tapi para penyihir membalas dengan meluncurkan bola api ditingkatkan oleh bidang serakah. Bola bergulma itu merobek menghalang bos, memukulnya keras dan memicu marahnya. Saat itu, cahaya meledak ke tempat kejadian. Matanya terbelalak karena terkejut saat dia mengamati huru-hara kekacauan itu. Dia mencatat bahwa beberapa pemburu turun, dan Kahun misalnya terluka tapi buru-buru disembuhkan oleh petugas medis. Ketika dia bertanya apa yang sedang terjadi, para petarung hanya bisa melirik dengan bingung. Bos kemudian meningkatkan serangannya menyalurkan penguat magis dan mantra lainnya untuk mengubah dirinya menjadi raksasa, berniat menghancurkan Jinwoo di bawah kakinya, namun Jinwoo dengan lincah menghindari pukulan besar, berkomentar dengan jijik bahwa dia tidak pernah peduli pada raksasa, kemungkinan karena bencana sebelumnya di penjara bawah tanah ganda. Sebagai balasan, bos melepaskan serangkaian mantra api di sekelilingnya tanpa pandang bulu memusnahkan teman dan musuh. Marah bos mengejek Jinwoo pertanyaan apakah dia masih percaya dia bisa melawan kekuatan seperti itu? Dengan gerakan berani, Jinwoo menerjang ke depan dan menusuk mata bos, menyatakan itu dengan berubah menjadi raksasa, bos hanya membuat dirinya lebih besar, target yang lebih rentan. Dan dia menambahkan dengan keren bahwa penyihir tunggal tanpa penjaga tidak memiliki kesempatan melawan pemburu tipe pembunuh. Bos membalas dengan mantra api yang lebih membakar, tapi Jinwoo pasti menghindari setiap ledakan dan serangan balik dengan belatinya. Hanya untuk menemukan bahwa pedangnya nyaris tidak membuat penyok. Jinwoo memanggil tangan penguasanya, menggunakannya untuk merebut satu set rantai. Dengan gerakan tegas yang cepat, dia mengikat bos dan melemparkannya ke sekitar ruangan, meninggalkan musuh mengerikan terguncang di kakinya. Saat itu, Jinchul tiba di tempat kejadian dan menikmati tampilan yang menakjubkan, memberitahu Chahi bahwa dia datang untuk memberikan dukungan ketika dia melihat curahan sihir ampuh dari luar. Tapi sekarang, dia merasa bantuannya mungkin tidak lagi diperlukan. Memperhatikan itu, bahkan kepala pengawasan tampaknya mengakui kekuatan Jinwoo. Chahi bertanya-tanya betapa hebatnya dia. Dia bertanya pada Jinchul apa pendapatnya tentang Jinwoo, yang dia jawab dengan mengangkat bahu, mengakui bahwa dia tidak benar-benar mengenalnya dengan baik. Sementara itu, Jinwoo memberitahu bos yang terluka bahwa nasibnya telah ditentukan saat pengawalnya sendiri jatuh dalam pertempuran. Menolak menerima kekalahan, bos menggeram, tapi Jinwoo belum selesai, dan dia memanggil ruh mantan pengawalnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan setelah bertukar beberapa pukulan yang menentukan, bos jatuh, dia mendongak dan melihat mantan jenderalnya mengakhiri hidupnya. Setelah muncul sebagai pemenang, Jinwoo merasakan gelombang kekuatan dan naik beberapa level. Kemudian, melanjutkan untuk mengekstraksi jiwa bos, sebuah langkah yang mengejutkan semua orang. Setelah bangkit, setelah dia berubah menjadi bayangan. Kemudian, saat melakukan ekstraksi, dia sadar dia bisa menamai jiwa. Karena nama asli bos telah luput dari ingatannya, dia memutuskan untuk menjulukinya Fang.
Saat memeriksa esensi Fang, Jinwoo menemukan bahwa musuh yang jatuh memegang peringkat kesakria elit, klasifikasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun dia mengenalinya sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa, dia juga mencatat bahwa orc tinggi terbukti menjadi keuntungan yang signifikan. Tepat saat Jinchul melangkah maju, sampai saat ini Jinwoo begitu asik dengan ekstraksi jiwa bahwa dia tidak menyadari kedatangan Jinchul. Ketika pemburu lain mulai berteriak-teriak meminta penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi, tim Jinchul menengahi atas namanya, menyatakan bahwa Jinwoo saat ini adalah rahasia utama asosiasi mereka, menjelaskan bahwa Jinwoo melepaskan kekuatan pemburu peringkat semata-mata untuk melindungi mereka. Dengan itu, Jinchul dan timnya mengawal Jinwoo keluar, tapi sebelum berpisah, Kyuhun dan rekan-rekannya mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus, dan Jinwoo mengembalikan kehandal tabib kepadanya. Lalu saat Jinwoo berangkat, Chahi mencoba mengejarnya untuk berbicara, tapi penyihir berkacamata itu menyela dan bertanya mengapa dia membawa-bawa dengan beliung. Tapi Chahi malu-malu bertanya-tanya, apakah dia akan berpikir dia aneh? Jadi penyihir bertanya siapa yang dia bicarakan, dan Chahi dengan cuek menjawab, tidak ada. Nanti Pak Choi menerima laporan insiden dan sangat terkejut dengan banyaknya kemampuan Jinwoo telah menampilkan. Dia meminta Ki-hun untuk membandingkan kekuatan Jinwoo dengan kekuatannya sendiri. Mencatat, itu sementara tipikal penggeridakan bergantung pada upaya terkoordinasi dari banyak pemburu, Jinwoo menentang norma itu dengan bekerja sendiri. Ki-hun kemudian menantang Tuan Choi, menanyakan apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menaklukkan Janjen tersulit atas kemampuannya sendiri. Dan kemudian mengatakan bahwa gelarnya sebagai pemburu pamungkas sekarang mungkin sedikit lebih dari lelucon. Dan saat Pak Choi pergi, Ki-hun mengatakan kepadanya bahwa dia harus merekrut Jinwoo dengan segala cara. Dan Pak Choi mengumumkan akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Jinwoo bertemu dengan Leo menanyakan tentang bagaimana masalah dengan Guildmaster telah berlangsung. Leo mengisinya pada rincian dan adegan kemudian bergeser ke Association Hunter. Di sana, seorang aktor terkenal bernama Lee Min-sung telah baru saja terbangun sebagai pemburu dan media telah mengerumuni daerah itu untuk meliput berita terbaru. Min-sung menikmati perhatian, percaya dirinya menjadi bintang hari ini berjemur dalam ketenaran barunya. Lalu kita lihat Pak Chuh dan Pak Choi tiba di Association Hunter di mana media adalah Bas, dengan rumor bahwa mereka ada di sana untuk merekrut Lee Min-sung. Pak Chuh kesal, berseru dan berkata, "Siapa itu?" Dan juga Mr. Choi menjelaskan bahwa mereka bukan di sini untuk hal trivial itu. Meskipun dia mengenal Lee Min-sun dan menjelaskan bahwa pria itu sudah menandatangani kontrak dengan Feng Guild dan bisnis mereka di sini sama sekali tidak terhubung. Tanpa cukup skandal untuk dikejar, pers dengan cepat kehilangan minat dan membubarkan. Pak Chuh kemudian ingat mendengar bahwa Mr. Choi telah terganggu oleh lembah nyebakan baru yang hampir mencapai status peringkat. Pak Choi menganggapnya bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang diderita Guild Harimau Putih di Gerbang Merah di mana korban nyata terjadi. Tapi Pak Choi bersikeras bahwa semua berubah terbalik. Terima kasih banyak untuk Jinwoo lah bahwa sekarang ia berencana memberi Jinwoo sambutan besar ke guildnya. Big bersetuju bahwa Jinwoo menyelamatkan mereka juga dan keduanya mulai bertengkar tentang siapa yang akan merekrut Jinwoo. Saat itu, Master Guild dari Fein Guild masuk dan bertanya apakah mereka bertengkar tentang Lee Min-sung. Mereka dengan cepat menembak balik bahwa mereka tidak peduli tentang pria sial itu. Dan pada saat itu, Jinwoo tiba di Association benar-benar bingung dengan semua keributan itu. Sementara itu, di sekolah Jina, para gadis terpaku pada berita tentang Lee Min-sung dari Association Hunter. Mereka mengobrol bagaimana Min-sung, seorang aktor dengan reputasi yang sangat tercemar, terlibat dalam banyak skandal dengan desas-desus bahwa dia tidur dengan setiap aktris yang bekerja dengannya. Kembali ke Association, Min-sung sendiri berbicara kepada media dengan ketegasan yang mengejutkan. Dia mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk menjadi pemburu. Dia menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan Fein Guild di bawah kepimpinan tuannya, Lim Tae-jae, mendorong media untuk bertanya jika itu berarti dia pensiun dari bisnis pertunjukan. Semua orang terkejut bahwa dia membuat keputusan yang begitu drastis, bahkan tanpa mengetahui hasil penilaian resminya. Tapi dengan seringai percaya diri, Min-sung menegaskan bahwa dia sudah tahu dia adalah pemburu peringkat, dan kontraknya dengan Fein Guild akan berlangsung selama 2 tahun. Setelah itu, dia akan kembali ke industri, dan pada saat itu skandalnya tidak akan lebih dari kenangan yang jauh. Dia berpura-pura siap mempertaruhkan nyawanya melawan binatang ajaib tanpa peduli peringkatnya. Jinwoo mencoba menyelinap ke Association, penjaga Min-sung menghalanginya, memberitahunya bahwa dia tidak bisa masuk sampai konferensi selesai. Saat itu, Gan-hee meledak dan mengumumkan bahwa Jinwoo sudah menjadi tamunya atau Gun-hee. Mengingat bahwa dia secara khusus meminta mereka tidak mengadakan konferensi pers pada jam ini. Min-sung meringkis karena gangguan ini, tapi Gan-hee tidak peduli dan segera membawa Jinwoo ke dalam.
Media kini semakin penasaran, mulai bertanya-tanya siapa Jinwoo misterius ini. Sementara itu, Minsung mencoba memaksa masuk ke asosiasi untuk penilaian. Tapi Jinchul mencegatnya, memperingatkan bahwa dia tidak bisa masuk sekarang, karena orang lain sedang dinilai ulang. Minsung mencibir, bertanya pada Jinchul apakah dia tahu siapa dia, mengancam bahwa satu kata pun darinya itu membuatnya kehilangan pekerjaannya. Jinchul jelas tidak mengerti tentang identitas kotorannya, memerintahkan dia untuk tinggal di luar. Kemudian kita melihat Gun-hee mengawal Jinwoo ke tempat penilaian ulang, di mana Jinwoo memperhatikan bahwa Tuan Choi dan paruhnya hadir untuk meninjau hasilnya. Memasuki ruang penilaian, sebelum mereka mulai mengevaluasi kembali kekuatannya, para penilai bertanya kepadanya kemampuan apa yang dia gunakan. Jinwoo dengan santai memperagakan dengan memanggil satu prajurit, meskipun senjata, karena Jinchul telah mengisinya tentang kemampuan aslinya. Memutuskan sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Jinwoo memanggil seluruh pasukannya, menyatakan bahwa dia dapat menghasilkan sekitar 100 tentara lagi pada senjata perintah. Gaudiennya tampak terpana oleh tampilan ini dan baik Pak Choi maupun paruhnya bisa merasakan intensitas sihirnya sangat kuat. Bahwa itu membuat mereka bertanya-tanya, apakah kemampuannya bahkan melampaui kemampuan mereka sendiri. Tak lama, proses penilaian berakhir dan Jinwoo mengeluarkan lisensi pemburu peringkat. Dia berpikir sendiri bahwa dengan status baru ini tidak ada yang akan mencurigainya jika dia menjual lingkup serakah, menggunakan uang untuk mendapatkan perlengkapan yang benar. Dengan tekad baru, dia memutuskan bahwa target berikutnya adalah Kastil Ibris, dan senjata dia sangat menantikan untuk melihat apa yang bisa dia capai. Kami kemudian melihat Jinwoo meninggalkan asosiasi dengan Tuan Choi, dan paruh menunggu dengan penuh semangat untuk berbicara dengannya tentang merekrutnya. Tapi dia hanya berjalan melewati mereka, bersikeras dia memiliki hal-hal mendesak lainnya untuk diperhatikan. Tepat saat dia membuka pintu asosiasi, dia disergap oleh kamera yang berkedip. Media memotretnya. Song Ji heran melihat wajahnya di berita, menunjukkan foto-fotonya kepada Jina, yang sama terkejutnya saat mengetahui bahwa kakaknya telah menjadi es peringkat pemburu. Beberapa tidak bisa mempercayai mata mereka, sementara yang lain sudah lama curiga. Itu hanya masalah waktu. Kembali ke asosiasi, media telah mengalihkan fokus mereka dari Minsong dan sekarang membombardir Jinwoo dengan pertanyaan. Sementara itu, Leo curhat pada ayahnya bahwa dia tidak dapat meyakinkan Jinwoo untuk bergabung dengan guildnya. Dia mengingat bahwa Jinwoo menolak mentah-mentah tawarannya dalam bersikeras bahwa dia memiliki misi pribadi untuk diselesaikan sendiri. Jinwoo menjelaskan bahwa bergabung dengan organisasi manapun saat ini hanya akan memperlambat kemajuannya. Dia harus tumbuh lebih kuat secara mandiri dan kemudian dia meminta Leo untuk ikut dengannya sebagai gantinya. Kembali ke masa sekarang, Leo memohon kepada ayahnya untuk membiarkannya mengikuti Jinwoo. Sebagai tanggapan, ayahnya memarahinya untuk apa yang dia lihat sebagai keputusan yang sangat egois. Dia mengingatkan Leo bahwa dia awalnya mempercayakan proyek ini kepada saudaranya sendiri hanya untuk mengubah rencana atas desakan Leo. Dan kini, Leo tampak berniat meninggalkan semuanya tanpa mencapai satu tonggak sejarah. Dia menantang Leo, menanyakan apakah dia percaya itu adil, mendorong Leo untuk mengingat pengalamannya dengan Jinwoo dan bertekad dengan tekad bahwa dia harus pergi dengan Jinwoo apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, staf di asosiasi sibuk menjaga pers di Teluk, mencegah mereka berkerumun di sekitar Jinwoo. Big menawarkan diri untuk mengantar Jinwoo pulang dengan alasan bahwa berurusan dengan media akan terlalu menguras tenaga. Tapi Jinwoo bersikeras tak perlu, dengan kecepatan luar biasa ia menyelinap melewati para wartawan sambil menutupi wajahnya. Tuan Choi tercengang dengan betapa kuat fisiknya Jinwoo yang telah menjadi, walaupun latar belakang magisnya dan paruhnya, hampir tak bisa mengikuti gerakannya dengan mata kepalanya sendiri. Jika Jinwoo telah tumbuh semakin kuat sejak terakhir kali mereka melihatnya, dan Jinwoo sendiri berpikir bahwa yang tersisa hanyalah baginya memperoleh peralatan yang tepat. Kemudian kita melihat Jinwoo di sebuah rumah lelang, di mana ia memberitahu seorang staf bahwa ia berada di pasar untuk sebuah barang yang dirancang untuk bertahan dari serangan berbasis api. Ketika petugas menanyakan perihal kegunaan yang dimaksudkan, Jinwoo menjelaskan bahwa ia memerlukan sesuatu untuk menahan panas yang menyengat di dalam sebuah penjara bawah tanah. Ia menampilkan jubah dan beberapa cincin mencatat bahwa meskipun harganya terjangkau, ia bertanya-tanya apakah diskon mungkin bisa, tapi staf memberitahukan bahwa harga tetap. Bagaimanapun mereka menambahkan bahwa jika ia berhasil memecahkan kaca yang membungkus peralatan mereka, ia mungkin akan pergi begitu saja dengan itu. Demikianlah alur cerita Solo Leveling yang bisa kami sajikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus ikuti kelanjutan ceritanya di channel Anime Story ID. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di part selanjutnya.